Semua orang menatap kosong ke arah Ning Cheng. Mereka pernah melihat orang yang tak tahu malu sebelumnya, tetapi belum pernah ada yang setak tahu malu seperti ini. Menukar teratai merah sungai darah dengan pil kondensasi jiwa saja sudah merupakan tawaran yang luar biasa, dan orang ini benar-benar ingin orang lain memberinya pil untuk mengolah roh primordialnya ini. Bukan hanya sikap keras kepala ini benar-benar tak tahu malu. Ning Cheng merasakan wajahnya memanas. Meskipun ia tahu meminta pil tambahan kepada biarawati Tao itu benar, ia juga tahu ia tidak seharusnya memaksa. Di saat yang sama, Ning Cheng tahu ia harus mendesak biarawati itu untuk mendapatkan pil. Ia harus segera pergi setelah menerimanya untuk mencari tempat untuk meningkatkan jiwa Yuannya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ia lakukan dengan sembarangan. Jika dia menunggu dirinya sendiri untuk membeli pil secara perlahan, itu akan memakan waktu terlalu lama. Dia bahkan tidak yakin apa yang mungkin terjadi sementara itu. Bukan karena dia takut, bahkan jika Sekte Pedang Bintang Merah ingin menghadapinya, dia bisa meminta perlindungan dari Sekte Pedang Jatuh Pelangi. Hanya saja dia benar-benar tidak ingin membuang waktu untuk hal-hal sepele seperti itu. Setelah tingkat kultivasinya cukup tinggi, hal-hal lain akan menjadi tidak penting. Lagi pula, Ning Cheng sudah melihat banyak sekali sikap tidak tahu terima kasih di tempat ini. Ia tidak ragu meminta lebih banyak pil kultivasi jiwa Yuan kepada biarawati Tao ini. Ia hanya tidak terbiasa dengan perilaku seperti ini. Baiklah, aku juga punya sebotol pil jiwa Azure di sini, aku akan memberikannya kepadamu juga. Yang mengejutkan semua orang sekali lagi, biarawati Taois berjubah putih benar-benar menyetujui permintaan Ning Cheng dan mengeluarkan botol giok untuk diserahkan kepadanya. Ning Cheng tidak menyangka semuanya akan sesederhana itu. Ia hanya mencoba-coba, jika benar-benar tidak berhasil, ia akan menyerah dan pergi begitu saja. Bahkan para kultivator lain di aula pertukaran menyadari ada yang tidak beres saat ini. Baik mereka murid sejati Istana Snowdrift maupun Sekte Dao Pemutus Hati, mereka semua memiliki kesabaran yang luar biasa terhadap kultivator inti mendalam tingkat 8 yang rendah ini. Terima kasih, kakak senior. Semoga awet muda dan hidup sampai 100 tahun. Selamat jalan, sampai jumpa lagi. Ning Cheng menyimpan pil-pil itu, berbalik, dan pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Biarawati Tao berjubah putih itu tiba-tiba tersenyum tipis. Aku sudah menjadi seorang kultivator di puncak alam Yuanhun, dan langkah selanjutnya adalah alam dewa pembentuk. Umurku akan lebih dari 100 tahun. Apakah kau memberi selamat atau mengejekku? Ning Cheng terdiam. Ia tak menyangka akan dicekik oleh seorang biarawati Tao. Ia berasal dari bumi dan terbiasa berpikir bahwa mendoakan seseorang agar awet muda dan berumur panjang adalah pujian. Namun di tempat ini, awet muda terlalu mudah, dan 100 tahun praktis adalah umur yang pendek. Baiklah, panjang umur, panjang umur, panjang umur, selamat tinggal. Ning Cheng tidak sabar untuk pergi lagi. Apakah kita akan minum kopi sekarang? Kultivator wanita bergaun kuning yang sangat cantik, yang telah menunggu Ning Cheng dan tak pernah tersenyum, tiba-tiba muncul di hadapan Ning Cheng lagi. Ning Cheng mengusap kepalanya dan berkata, gadis kecil, aku ada urusan mendesak hari ini. Lain kali aku akan mengundangmu minum kopi. Apa saja boleh, Bai Jiu, minuman beralkohol, cuka beras, kecap, cola, sprite, atau wahaha, tapi jangan hari ini. Selamat tinggal. Apakah kau takut Sekte Pedang Bintang Merah akan menemukanmu, sehingga kau ingin mencari tempat untuk mengembangkan jiwa Yuanmu terlebih dahulu? Tanya kultivator perempuan bergaun kuning itu tiba-tiba. Hah, kok kamu tahu? Kamu terlalu pintar. Aku baru saja diancam, dan aku memang agak khawatir, jadi aku perlu mencari tempat untuk meningkatkan kultivasiku. Ning Cheng bergumam tak berdaya, dan mengarang beberapa hal. Dia memang ingin mencari tempat untuk mengembangkan jiwa Yuannya, tetapi mustahil bagi Sekte Pedang Bintang Merah untuk terang-terangan menargetkannya. Dengan sayap keberuntungan surgawi dan roda api Buddha sejati Brahma miliknya, bahkan seorang kultivator jiwa baru lahir pun mungkin tak akan mampu mengejarnya. Kultivator perempuan bergaun kuning itu berkata dengan tenang, percuma saja. Kau akan diawasi begitu kau pergi dari sini. Sehebat apapun metodemu, akan sulit untuk kabur. Tapi kalau kau ikut aku minum kopi, tidak akan terjadi apa-apa. Ning Cheng meremehkan. Sehebat apapun metodenya, akan sulit untuk melarikan diri. Ia sama sekali tidak percaya seorang kultivator di tahap Nas Chen Sol bisa memasuki ruang caotik. Jadi maksudmu aku tidak bisa keluar tanpamu? Aku memang akan keluar hari ini, dan aku tidak akan mengajakmu minum kopi, jadi apa boleh buat, kata Ning Cheng dengan nada meremehkan. Wanita ini bersama orang menyebalkan seperti Jiang Jun, dan dia selalu bersikap seolah-olah tidak ada yang salah, yang membuat Ning Cheng sangat tidak senang.
Dia adalah Yin Kongchan dari Istana Piaoxue, murid terbaik Istana Piaoxue. Alasan dia belum mencapai alam pembentuk dewa bukanlah karena dia tidak bisa, tetapi karena dia tidak mau mencapainya untuk saat ini. Biarawati Taois berjubah putih itu tiba-tiba menyela saat itu. Su Yingdi, kau juga tidak buruk. Kau mungkin belum mencapai alam pembentuk ilahi karena kau masih memiliki emosi yang membara dan ingin menyakiti orang lain. Lagi pula, ini taktik umum Sekte Dao pemutus emosimu, kata Yin Kongchan dingin. Ning Cheng tiba-tiba mengerti sesuatu. Tetua Bei telah meninggalkannya sebuah slip giok yang mengatakan bahwa Sekte Zanxing Dao dan Istana Piaoxue telah datang ke Sekte Pedang Lohong untuk melamar. Mungkinkah kedua wanita itu jika itu mereka? Ning Cheng sepenuhnya mengerti mengapa mereka begitu toleran terhadapnya sebelumnya. Tapi apa yang dimilikinya sehingga kedua wanita ini mungkin menginginkannya? Ning Cheng sama sekali tidak percaya bahwa kedua wanita ini benar-benar tertarik padanya. Su Yingdi dari Sekte Dao tak berperasaan ingin memutuskan hubungan dengannya. Siapa yang tidak bisa ia putuskan? Mengapa ia harus memilihnya dengan begitu banyak pria dan wanita di sekitarnya? Pilihannya terlalu mudah. Lalu ada Yin Kongchan. Ning Cheng tidak percaya wanita ini tidak bisa menikah. Apa kau tidak melihat Jiang Jun menempel padanya seperti lintah? Oh, aku tahu siapa dia sekarang. Dia Ning Cheng? Ning Cheng dari Sekte Pedang Pelangi Jatuh. Lebih dari setengah tahun yang lalu, dia menyelamatkan lebih dari 100 murid inti dari berbagai sekte di Gua Kuno. Mendengar suara itu, Ning Cheng tahu ia telah dikenali. Ning Cheng tidak khawatir dikenali, justru, dikenali berarti seseorang harus lebih berhati-hati dalam menyerangnya. Lagi pula, ia tidak menyamar dan awalnya berniat mencari perlindungan dari Sekte Pedang Pelangi Jatuh. Pantas saja dia begitu kuat. Kudengar dia bahkan tidak takut pada roh purba di Gua Kuno itu. Apa ini? Apa kau tidak mendengarnya? Dengan marah mengutuk Tetua Tang dari Sekte Pedang Bintang Merah, yang telah mencapai tahap jiwa baru lahir. Suara itu hanya berbicara setengah kalimat, lalu berhenti berbicara, mungkin karena ia tahu bahwa ada pengikut Sekte Pedang Bintang Merah yang hadir. Mendengar ini, Ning Cheng hanya menangkupkan tangannya sebagai salam dan berkata, teman-teman, ya, saya Ning Cheng. Karena kalian semua tahu siapa saya ingin berbisnis dengan kalian semua hari ini. Saya masih punya seember kecil embun roh pembersih. Saya agak enggan menggunakan setengah sendok saja untuk mencuci tangan, dan tentu saja, kalian semua tahu mengapa saya menggunakannya, jadi saya tidak akan membahas detailnya. Selain embun roh pembersih, saya juga punya batu fata ana 9 warna, yang saya dapatkan secara kebetulan. Setelah dikenali, Ning Cheng langsung mengungkapkan apa yang dimilikinya. Para kultivator yang mendengar Ning Cheng mengungkapkan barang-barangnya menahan napas. Legenda itu memang benar. Ning Cheng tidak hanya memiliki embun roh pembersih, tetapi juga batu fata ana 9 warna. Namun, saya pemalu dan kultivasi saya rendah. Saya selalu sedikit khawatir ketika membawa barang bagus. Beberapa sekte akan mencoba menipu saya dengan berbagai cara untuk mendapatkan barang-barang saya. Saya juga cukup jujur, dan jika saya tertipu, saya akan sangat menyesalinya. Hari ini, saya akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menukar kedua barang ini. Baik itu batu roh, harta karun ajaib, maupun material langka dan berharga, saya akan menukar apapun yang memuaskan saya. Setelah berbicara, Ning Cheng mengeluarkan ember giok dan meletakkannya di kandangnya, lalu mengeluarkan kotak giok dan meletakkannya di kandangnya juga. Karena ia telah dikenali, ia akhirnya harus pergi mencari tempat untuk berkultivasi. Ia mungkin juga mendapatkan beberapa batu roh sebelum pergi. Ia telah menjual semua yang dimilikinya. Pasti Sekte Dao Pembasmi Hati dan Istana Snowdrift akan menyerah sekarang, kan? Jadi, kau kakak senior Ning. Hebat sekali, kata Zhang Qian dengan ekspresi terkejut sekaligus gembira, siap membantu Ning Cheng. Ember giok di Ning Cheng tidak memiliki pembatas atau tutup. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa ember itu berisi embun roh pembersih. Terlepas dari apakah fata ana di Ning Cheng itu nyata atau tidak, menjual embun roh pembersih sebanyak itu sekaligus tentu tidak akan laku. Kakak senior Ning, berapa harga embun roh pembersih ini? Kakak Ning, para pembudidaya di sini tidak mampu membeli batu fata ana, tetapi jika mereka hanya menginginkan batu roh dan tidak menginginkan pil roh kabut, maka semua orang dapat membeli embun roh pembersih. Semuanya, satu tetes embun roh pembersih harganya 20.000 batu roh. Harga batu meraj bisa dinegosiasikan. Kalau kalian butuh lebih banyak embun roh pembersih, kita bisa barter saja. Harga di Ning Cheng langsung menggemparkan siapapun mampu membelinya. Kultivator mana yang datang ke sini yang tidak membawa ratusan ribu, bahkan jutaan, batu roh? Saya ingin 50 tetes. Saya ingin 30 tetes.
Titik titik titik. Dalam waktu singkat, kios-kios di Ningcheng menjadi ramai. Orang-orang dari berbagai latar belakang dan asal-usul berbondong-bondong membeli embun roh pembersih. Di mana lagi mereka bisa membeli barang semurah ini jika melewatkan kesempatan ini? Bahkan Yin Kongchan dan Su Yingdi tidak dapat menahannya dan masing-masing membeli 50 tetes. Ember Ningcheng memang cukup besar, tetapi meskipun begitu, sebagian besar isinya cepat terjual habis, menambah 80 juta batu spiritual ke rekeningnya. Sebenarnya, Ningcheng tahu harga ini lebih murah daripada yang bisa ia dapatkan di lelang geng surgawi, tetapi apa yang bisa ia lakukan ketika ia memiliki begitu banyak batu spiritual? Saudara Ning, saya baru saja menerima permintaan dari sekte. Kami bersedia menawarkan 200 juta batu roh, ditambah 4 pil kondensasi jiwa bermutu tinggi, untuk membeli setengah barel embun pembersih roh Anda. Sebuah suara mendesak terdengar, tepat ketika Ningcheng telah menjual habis sebagian besar embun pembersih rohnya. Harganya setinggi itu wajah Ningcheng menunjukkan keterkejutan dan penyesalan yang luar biasa. Aku menjualnya terlalu murah. Sayang sekali kau tidak mengatakannya lebih awal. Sekarang aku mungkin punya embun pembersih paling sedikit di antara semua kultivator di sini. Sayang sekali, sungguh sayang sekali. Ningcheng menghela napas sejenak, lalu menggenggam tangannya dan berkata, teman-teman, aku kehilangan kesempatan untuk meraup untung besar karena aku menjual embun pembersih kepada kalian dengan harga terendah. Harap diingat. Semua kultivator yang menerima embun pembersih Ningcheng tersenyum dan sependapat. Hanya kultivator yang menyebutkan 200 juta batu roh yang menunjukkan kekecewaan di matanya. Ningcheng tahu bahwa kekecewaan kultivator lain sebenarnya bukan karena ia tidak mampu membeli setengah ember embun pembersih, melainkan karena ia menyadari bahwa ia benar-benar tidak memiliki embun pembersih yang tersisa. Tidak ada yang menawar harga untuk batu Fata Ana, yang memang sudah diantisipasi di Ningcheng. Meskipun semua orang menginginkan batu Fata Ana 9 warna, mereka semua tahu itu adalah barang yang sulit didapatkan. Terlebih lagi, sulit untuk menentukan harga karena tidak ada label harga yang jelas. Ningcheng mengemasi barang-barangnya dengan puas, menepuk bahu Zhang Qian, dan berkata, saudara muda Zhang, aku pergi dulu. Sampai jumpa di sekte nanti. Ningcheng awalnya ingin Zhang Qian menyapa tetua Bei atas namanya jika mereka bertemu, tetapi kemudian ia menyadari bahwa Zhang Qian tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan tetua Bei, jadi ia pun melewatkannya. Ningcheng keluar dari tempat pertukaran, diikuti Yin Kongchan dan Su Yingdi. Anehnya, Jiang Jun, yang bersama Yin Kongchan, tidak melanjutkan langkahnya, yang membuat Ningcheng bingung. Ningcheng mempercepat langkahnya setelah meninggalkan Exchange Hall, tetapi tidak peduli seberapa cepat dia melaju, Yin Kongchan dan Su Yingdi tetap mengikutinya dari dekat. Ningcheng, yang hampir keluar dari lapangan Tiandao, akhirnya berhenti. Ia menoleh kedua kultivator wanita yang mengikutinya dan berkata, tuan-tuan, jangan bertele-tele. Jangan mengarang alasan konyol itu. Yin Kongchan sedang mengasingkan diri untuk berkultivasi sekarang. Jangan ikuti saya. Kalau kalian mau kopi, saya akan mentraktir kalian lain kali kalau ada waktu. Dan Su Yingdi, aku pernah menyelamatkanmu sekali, dan kau membiarkanku sedikit memanfaatkanmu, jadi kita impas. Mulai sekarang, kita tidak akan berhubungan lagi. Aku sudah menjual semua embun pembersihku, aku tidak punya sisa untuk maharmu. Soal batu Fata Ana, jika kau benar-benar menginginkannya, pergilah ke Sekte Pedang Pelangi Jatuh untuk membelinya, lagi pula aku tidak bisa menghindarinya. Sekarang, aku mohon kalian berdua untuk mencari keluarga yang baik untuk dinikahi dan berhenti mengikutiku, oke? Kalau bukan karena kedua wanita ini, dia pasti sudah menggunakan sayap awan surgawi untuk kabur begitu muncul, lalu menggunakan jimat pelarian. Sekarang karena kedua wanita ini bersamanya, dia tidak punya cara untuk kabur. Yin Kongchan berkata dengan tenang, sekarang bukan saatnya membahas masalah ini. Sekaranglah saatnya bagimu untuk menangani situasi yang ada. Begitu Yin Kongchan selesai berbicara, Ningcheng menyadari bahwa beberapa kultivator telah muncul di sekitarnya, dan bahkan lebih banyak kultivator telah tiba, dan seluruh area telah ditutup. Ekspresi Ningcheng berubah. Tatapan matanya saat menatap Yin Kongchan dan Su Yingdi tak lagi seramah sebelumnya. Su Yingdi sepertinya tahu apa yang dipikirkan Ningcheng dan berinisiatif berkata, sekalipun kami tidak mengikutimu, kau tidak akan sampai jauh. Mengingat kepribadian Jiang Jun, akan aneh jika dia membiarkanmu meninggalkan lapangan Tiandao tanpa cedera. Untung saja kau dihentikan di sini. Ningcheng tidak terlalu khawatir. Membasmi Ding Liang adalah tantangan yang wajar baginya.
Jika Sekte Pedang Bintang Merah bisa menggunakan tantangan seperti itu sebagai alasan yang sah, maka Istana Dao Surgawi terlalu lemah. Namun, Ning Cheng merasakan ada yang tidak beres semakin banyak kultivator yang berdatangan. Seolah-olah dia adalah buronan kelas atas. Kapan Sekte Pedang Bintang Merah mendapatkan pengaruh seperti ini? Jangan kaget, karena Ding Liang termasuk di antara 100 teratas di babak penyisihan kompetisi Sekte Tianzu di alam inti mendalam. Saat ini, membasmi kultivator manapun yang lolos babak penyisihan pasti akan berujung pada penyelidikan menyeluruh oleh seluruh Sekte Tianzu. Kalau tidak, semuanya akan kacau balau setelah babak penyisihan kompetisi Sekte Tianzu. Perkataan Yin Kongchan membuat Ning Cheng menyadari bahwa jika sekte-sekte saling membasmi kontestan kuat satu sama lain agar memperoleh peringkat lebih baik, maka segala sesuatunya pasti akan kacau balau. Ning Cheng, terakhir kali kau menyelamatkan lebih dari 100 murid inti dan murid sejati Tianzu. Banyak sekte di Tianzu sangat berterima kasih padamu. Tapi kenapa kau membasmi para kultivator yang lolos babak penyisihan kompetisi Sekte Tianzu kali ini? Ketika suara itu terdengar, Ning Cheng sudah merasa dirinya diliputi aura yang kuat, dan ia bahkan tak bisa bergerak. Yin Kongchan dan Su Yingdi, yang mengikutinya, tampak terdiam. Tak satu pun dari mereka yang maju untuk membelanya. Ning Cheng mengumpat dalam hati, dan hanya bisa menjelaskan situasi di aula pertukaran secara detail. Omong kosong. Bahkan jika terjadi perkelahian di aula pertukaran kultivator Dao Surgawi, tak seorang pun akan sekejam dirimu. Aku yakin ini konspirasi Sekte Pedang Pelangi Jatuhmu, yang menggunakan 10 tetes embun roh pembersih untuk memprovokasi murid-murid Suan dan Sekte Pedang Bintang Merahku, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk membasmi para kultivator Suan dan Sekte Pedang Bintang Merahku yang telah lolos babak penyisihan. Ada pengurus dari alun-alun Dao Surgawi di sini, juga teman-teman dan sesama kultivator dari berbagai sekte. Tolong beritahu aku bagaimana taktik tercela dan tak tahu malu ini harus ditangani. Melihat kultivator itu berbicara, Ning Cheng tahu musuh lamanya telah tiba. Tak lain adalah Tang Guangxi, tetua Sekte Pedang Bintang Merah yang sakit-sakitan, yang telah memaksanya untuk mengungkapkan rahasianya. Tang Guangxi kini dipenuhi dengan niat membasmi. Di sampingnya, Jiang Jun menatap mereka dengan tatapan mengejek. Basmi dia, remukkan dia sampai mati. Sebagai penatua transformasi dari Sekte Pedang Bintang Merah, Tang Guangxi segera memperoleh dukungan dari banyak kultivator di tempat ini. Baiklah, aku tidak akan membasminya hari ini. Aku hanya akan mengeluarkan inti emasnya untuk menghibur Ding Liang, seorang kultivator dari Sekte Pedang Bintang Merahku. Tanpa Ding Liang, performa Sekte Pedang Bintang Merahku di kompetisi alam inti mendalam ini pasti akan turun drastis. Saat Tang Guangxi berbicara, ia sudah mengangkat tangannya untuk meraih Ning Cheng. Ning Cheng sangat cemas, karena dia sama sekali tidak dapat bergerak saat ini. Haha, Ding Liang dari Sekte Pedang Bintang Merah telah terbasmi. Bagus sekali, bagus sekali. Di markas besar Sekte Pedang Luohong, seorang tetua transenden tertawa terbahak-bahak. Duduk di samping, Bei Yufa mendesah, sayangnya, meskipun seorang kultivator dari Sekte Pedang Bintang Merah yang lolos babak penyisihan terbasmi, itu tidak banyak membantu Sekte Pedang Pelangi Jatuh milikku. Level keseluruhan para kultivator alam inti mendalam di Sekte Pedang Pelangi Jatuh milikku kali ini benar-benar terlalu rendah. Tetua Huading yang tertawa meremehkan, memang benar, tapi melihat Tang Guangxi dari Sekte Pedang Bintang Merah begitu angkuh membuatku risih. Aku penasaran siapa yang membasmi Ding Liang ini, mereka masih punya nyali. Sebelum Penatua Huading selesai berbicara, manik komunikasi di pergelangan tangan Wakil Ketua Sekte Tantai Fei, yang duduk di seberang, menyala. Indra spiritual Tantai Fei jatuh pada manik komunikasi itu, ekspresinya berubah, dan ia pun berdiri. Ada apa? Kakak senior Tantai Tetua Bei merasakan ada yang tidak beres saat melihat ekspresi Wakil Ketua Sekte. Tantai Fei berkata dengan suara berat, orang yang terlibat dalam masalah ini adalah murid Sekte Pedang Lohongku. Kudengar orang yang membasmi Ding Liang juga murid Sekte Pedang Lohong. Apa siapa itu? Tetua Huading, yang sedari tadi tertawa terbahak-bahak, juga berdiri kaget. Apakah Sekte Pedang Lohong punya murid seperti itu? Kita belum tahu. Saat Tantai Fei berbicara, manik komunikasinya menyala kembali. Setelah memindai manik itu dengan indera ilahinya, ia segera berkata dengan nada mendesak, murid inti Zhang Qian diganggu oleh Ding Liang di aula pertukaran kultivator. Ning Cheng, seorang murid inti yang baru saja tiba di alun-alun Dao Surgawi, tidak puas dan memberi pelajaran kepada Ding Liang. Akhirnya, Ning Cheng membasmi Ding Liang di arena di aula pertukaran.
Sekarang Ning Cheng dijebak oleh para diaken alun-alun Dao Surgawi dan para kultivator Sekte Pedang Bintang Merah, dan ia berada dalam bahaya besar. Siapa Ning Cheng? Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan Ding Liang? Apakah Sekte Pedang Pelangi Jatuhku punya murid inti sekuat itu? Oh iya, aku ingat sekarang, bukankah dia yang terakhir kali? Kultivator yang sedang tertawa itu disela oleh Bei Yufa, Penatua Ying, kakak senior Tantai, dan aku akan segera menyelamatkan Ning Cheng. Kau harus segera memberitahu pemimpin sekte. Tang Guangxi dari Sekte Pedang Bintang Merah memiliki dendam terhadap Ning Cheng, dan aku khawatir dia akan kehilangan rasa malunya. Pada saat yang sama, suara bang keras meledak tidak jauh dari Ning Cheng. Meskipun batasan di sekitar Heavenly Dao Plaza sangat kuat, ledakan energi sejati tetap mengguncang ruang di sekitar mereka. Mereka yang tingkat kultivasinya lebih rendah merasakan sesak di dada akibat guncangan tersebut dan hampir muntah. Ruang terbatas di sekitarnya juga mengendur akibat benturan tersebut. Ning Cheng menghela napas lega, dia tidak menyangka akan ada yang mengulurkan tangan. Rekan Taois Hu, apa maksudmu? Seorang kultivator dari Sekte Pedang Bintang Merahku dibasmi di alun-alun Dao Surgawi, dan kau malah membantu si pembasmi, balas Tang Guangxi dengan ekspresi muram. Kultivasinya lebih rendah daripada yang lain, jadi dia hanya bisa bertanya. Orang yang menolong Ning Cheng adalah seorang kultivator paruh baya berjanggut lebat. Ia bertepuk tangan dengan santai dan berkata, Ning Cheng ini telah menyelamatkan nyawa muridku, Li Lingfan. Kalaupun kau ingin bertindak, bukankah seharusnya kau setidaknya menyelidiki masalah ini secara menyeluruh sebelum bertindak, atau kau takut mengklarifikasi masalah ini akan merugikanmu? Ning Cheng melihat Li Lingfan tersenyum dan mengangguk padanya di samping kultivator paruh baya berjanggut itu, dan langsung tahu bahwa Li Lingfan telah meminta gurunya untuk bertindak. Pria ini cerdik dan tahu bagaimana membalas kebaikan. Ning Cheng menangkupkan tangannya sebagai tanda terima kasih kepada Li Lingfan dari kejauhan. Tang Guangxi, aku tahu kau akan menindas yang lemah tanpa malu. Apa kau pikir Sekte Pedang Luo Hong mudah ditindas? Sebuah suara yang familiar terdengar, dan Ning Cheng menghela napas lega. Ia tahu Penatua Bei telah tiba. Bagaimanapun, selama seorang kultivator jiwa baru lahir dari Sekte Pedang Luo Hong datang, pria sakit-sakitan ini tidak akan berani melakukan apapun padanya. Tang Guangxi meraung dengan amarah yang luar biasa, Bei Yufa, ini alun-alun untuk kompetisi besar Sekte Tianzu. Apa kau pikir kau bisa mengendalikan segalanya seperti Sekte Pedang Pelangi Jatuh? Ning Cheng pantas membayar kejahatannya dengan nyawanya, tidak ada lagi yang bisa dikatakan tentang itu. Mengenai mengapa Ning Cheng membasmi seseorang, kupikir para pengurus di sini akan menyelidikinya secara menyeluruh. Penyelidikannya telah selesai. Tang Guangxi baru saja selesai berbicara ketika kultivator jiwa baru lahir yang awalnya menghentikan Ning Cheng angkat bicara. Pada saat ini, semakin banyak kultivator yang datang, termasuk dari berbagai sekte dan beberapa kultivator independen, semuanya berkumpul untuk menyaksikan pertunjukan tersebut. Banyak kultivator yang tidak menyadari apa yang telah terjadi mendengarkan dengan saksama ketika kultivator jiwa baru lahir menjelaskan alasan spesifiknya. Kultivator jiwa baru lahir mendarat di udara, pertama-tama membungkuk kepada para kultivator di sekitarnya dan berkata, rekan-rekan Taois, kompetisi besar Sekte Tianzu selalu menjadi salah satu acara terpenting di Tianzu, dan kami sama sekali tidak akan membiarkan siapapun menimbulkan masalah. Oleh karena itu, kami memiliki misi untuk melindungi setiap kultivator yang berpartisipasi, dan tidak seorang pun boleh menyentuh para kultivator yang berpartisipasi ini tanpa alasan. Siapapun yang berani mengambil inisiatif untuk menyentuh seorang kultivator yang berpartisipasi akan dibasmi tanpa ampun. Tepuk tangan meriah pun terdengar, dan kata-kata Steward Huading pun diamini banyak penonton. Kepala pelayan melanjutkan, kami telah menyelidiki masalah antara Ning Cheng dan Ding Liang. Ding Lianglah yang menantang Ning Cheng. Pada akhirnya, ia lebih lemah dari Ning Cheng dan terluka parah, lalu Ding Liang basmi diri. Karena bukan Ning Cheng yang memulai tantangan, dan kultivasi Ding Liang lebih tinggi daripada Ning Cheng tidak bertanggung jawab atas hal ini. Hasilnya bahkan menimbulkan sensasi yang lebih besar. Beberapa orang bahkan menduga bahwa pengurus itu berbohong. Kultivasi Ning Cheng lebih rendah daripada Ding Liang, namun, ia mampu mengalahkan Ding Liang, yang berada di antara 40 teratas di babak penyisihan alam inti mendalam. Perlu dicatat bahwa 100 kultivator yang lolos babak penyisihan alam inti mendalam ini hampir mewakili kelompok kultivator alam inti mendalam terkuat di seluruh Tianzu. Sementara yang lain tercengang dengan tingkat kultivasi Ning Cheng sendiri diam-diam terkejut. Untungnya, dia tidak menantang Ding Liang secara sukarela. Jika dia melakukannya, bukankah dia akan dihukum meskipun dia benar? Ning Cheng merasakan gelombang kegelisahan saat memikirkan hal ini.
Sepertinya tanpa kekuatan yang memadai, orang lainlah yang benar-benar memegang kekuasaan. Tidak ada logika di sini, hanya aturan yang berlaku bagi yang kuat. Ning Cheng tahu betapapun tidak nyamannya dia tidak berhak bicara di sini. Dia melirik Jiang Jun yang menatapnya dengan mata berapi-api, lalu tiba-tiba tertawa. Jiang Jun, bukankah belum lama ini kau bilang aku akan menyesalinya? Aku masih hidup dan sehat sekarang. Setelah mengatakan ini, Ning Cheng tidak berniat pergi lagi, dia berencana untuk kembali ke markas Sekte Pedang Luohong. Aku juga berharap kamu hidup dengan baik. Jika kamu mati secepat ini, aku akan kecewa. Karena kamu tidak tahu bagaimana aku akan membalasmu, kata Jiang Jun tanpa ekspresi, hanya dia yang tahu kemarahan di hatinya. Ning Cheng tiba-tiba berkata, Jiang Jun, kamu masih ingin mengancamku. Meskipun kau tidak layak diancam, kau tetap bisa dianggap sebagai ancamanku, kata Jiang Jun dengan nada meremehkan. Semut Suan dan biasa saja tidak layak diancam. Ning Cheng terkekeh. Bagus sekali, aku sudah bilang sebelumnya kalau aku akan memberitahumu apa itu ancaman. Ancaman bukan sekadar sesuatu yang kau katakan lalu lupakan, pasti ada konsekuensinya. Mendengar nada bicara Ning Cheng, Jiang Jun punya firasat buruk. Kenapa nada bicara Ning Cheng terdengar aneh? Ning Cheng mengabaikan Jiang Jun dan berkata dengan keras, apakah ada di sini yang mengenal Tan Yusan dan memiliki hubungan baik dengannya? Mendengar kata-kata Ning Cheng, wajah Jiang Jun tiba-tiba memucat. Ia kini yakin bahwa implikasi Ning Cheng sebelumnya adalah ia tahu persis bagaimana Jiang Jun membasmi Tan Yusan. Semut Suan dan biasa saja berani begitu sombong. Aku kakak perempuan Tan Yusan, Tan Yun. Apa kau mencoba memprovokasi Pulau Daiku lagi? Suara menghina datang dari kejauhan, dan Ning Cheng melihat wanita yang berbicara itu berdiri tak jauh dari Jiang Jun. Dari nadanya, Ning Cheng tahu bahwa wanita ini ada di pihak Jiang Jun. Ning Cheng berkata dengan nada meremehkan, adikmu sendiri terbasmi, dan kau masih di sini membela mereka. Logika Pulau Daimu sungguh kuat. Beraninya kau menyeret Yusan ke dalam masalah ini, mati kau. Begitu Jiang Jun selesai berbicara, sesosok bayangan yang telah merobek udara sudah berada di depan Ning Cheng. Ning Cheng mencibir. Ia bukan tandingan seorang kultivator jiwa baru lahir, namun Jiang Jun, seorang kultivator jiwa baru lahir tingkat 9, berani bersikap arogan di hadapannya. Pria ini tampaknya memiliki cukup banyak jimat, ini adalah jimat panah tanpa bayangan tingkat 6 tingkat puncak lainnya. Namun, gerakan Ning Cheng yang hendak menyerang tiba-tiba terhenti. Ia merasakan gerakan Yin Kongchan. Tiba-tiba, sepasang sarung tangan putih muncul di tangan Yin Kongchan, dan ia meraih jimat panah tanpa bayangan. Niat membasminya yang kuat langsung lenyap. Adik Kongchan, kenapa kau membantu orang menyebalkan sombong dan tak tahu malu ini? Tanya Jiang Jun, menatap Yin Kongchan dengan tak percaya. Ia yakin Yin Kongchan memperlakukannya dengan baik. Ia jarang menghabiskan waktu dengan kultivator pria lain, tapi setidaknya ia tidak terlalu membencinya. Ia bahkan pernah menemaninya dalam beberapa petualangan berbahaya, sesuatu yang tak akan dilakukan oleh kultivator pria lain. Kemarahan dan kebencian Jiang Jun terhadap Ning Cheng mungkin dipengaruhi oleh sikap Yin Kongchan terhadap Ning Cheng. Jika tidak demikian, sekalipun orang lain membumbui ceritanya, hal itu tidak akan berpengaruh apapun padamu, kata Yin Kongchan dengan tenang. Kemarahan Jiang Jun langsung mereda, dan ia berkata, adik Kongchan benar. Aku benar-benar kehilangan ketenanganku karena aku agak tidak menyukai orang ini. Pada saat ini, Jiang Jun kembali bersikap elegan dan halus, nadanya tenang dan kalem, tanpa sedikit pun rasa marah atau malu. Ning Cheng mendesah dalam hati, berpikir dalam hati, orang ini memang aktor yang bagus. Ning Cheng, kenapa kau bilang adikku dibasmi tanpa alasan? Adikku sedang menyempurnakan roh primordialnya, kau harus bertanggung jawab atas perkataanmu. Kau hanyalah murid rendahan dari Sekte Pedang Pelangi Jatuh, jangan terlalu membenci sektemu, kata Tan Yun tegas. Meskipun ia tidak lagi membenci Ning Cheng seperti sebelumnya, nada ketidaksenangannya masih tersirat dalam suaranya. Ning Cheng mencibir, entah adikmu dibasmi atau tidak, aku sudah memberitahumu. Terserah padamu mau percaya atau tidak, dan aku tidak punya kewajiban untuk membuatmu percaya. Tan Yun mengabaikan Ning Cheng. Tiba-tiba, ia menepuk dahinya, mengeluarkan setetes darah esensi, dan sekaligus membuat beberapa gerakan tangan di atas darah tersebut. Setelah beberapa tarikan napas, ekspresinya tiba-tiba berubah. Yusan benar-benar dalam masalah. Siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Saat Tan Yun berbicara, beberapa kultivator yang sangat kuat mendarat di sampingnya. Salah satu kultivator berwajah muram bertanya dengan tak percaya, apakah Nona Yusan benar-benar dalam masalah?
Wajah Tan Yun pucat pasi saat ia berkata, kata demi kata, benar, sesuatu benar-benar terjadi pada adikku. Siapapun yang membasminya, aku akan mengambil jiwanya dan memurnikannya. Jiang Jun, apa yang sebenarnya terjadi mengapa Yu San sampai mendapat masalah? Awalnya, dengan kedatangan kultivator Nas Chen Sol dari Sekte Pedang Pelangi Jatuh dan hasil investigasi pengurus yang membuktikan bahwa Ning Cheng tidak bersalah, kasus Ning Cheng yang membasmi Ding Liang dari Sekte Pedang Bintang Merah dianggap selesai. Tak disangka, berita pembasmian Tan Yusan di Pulau Daliang kini kembali mengobarkan semangat semua orang untuk mengetahui hasilnya. Pulau Daliang juga merupakan salah satu dari 10 sekte teratas di Tianzhu, dan bukan entitas yang dapat diganggu oleh orang lain. Jiang Jun tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, matanya merah padam, dan berteriak, siapa yang berani membasmi Yusan jika aku, Jiang Jun, tidak mencabik-cabikmu, aku, Jiang Jun, tidak layak disebut manusia. Yusan, aku pasti akan membalaskan dendammu. Ning Cheng, kukira kau bicara omong kosong, tapi aku tidak menyangka apa yang kau katakan itu benar. Katakan padaku, siapa sebenarnya yang menyerang Yusan jika kau memberitahuku dan aku bisa membalaskan dendam Yusan, aku akan melakukan apa saja untukmu, bahkan menjadi budakmu, teriak Jiang Jun serak, bahkan tanpa menyeka darah dari mulutnya. Kesedihan dan duka Jiang Jun begitu mendalam hingga orang-orang yang ada di sekitarnya pun merasa kasihan padanya. Perasaannya terhadap Tan Yusan begitu mendalam hingga ia bisa merasakan kepedihan yang begitu dalam. Mendengar kata-kata Ning Cheng, Tan Yun, yang sebelumnya ragu terhadap Jiang Jun, kini tidak yakin lagi. Ia pun mengalihkan pandangannya ke Ning Cheng. Lagi pula, Ning Cheng dan Jiang Jun punya dendam, jadi wajar saja jika Ning Cheng mencoba mengalihkan kesalahan kepada Jiang Jun. Ning Cheng, katakan yang sebenarnya. Tidak ada seorang pun di sini yang berani berbuat jahat padamu. Meskipun Sekte Pedang Luo Hongku bukan salah satu dari 10 sekte teratas, kami bukan orang yang bisa diganggu. Melihat beberapa kultivator Nas Chen Sol dari Pulau Dai menatap Ning Cheng seolah ingin segera menerkamnya, Penatua Bei tiba-tiba angkat bicara. Bahkan para diaken dari Sekte Dao Surgawi dan sekte-sekte besar lainnya mengawasi Ning Cheng dengan saksama. Masalah ini juga bukan masalah kecil bagi mereka. Jika Pulau Dai dan Sekte Pedang Pelangi Jatuh, atau bahkan Sekte Pedang Bintang Merah, terlibat dalam pertempuran, persaingan sekte akan hancur total. Tak satu pun dari ketiga sekte besar ini mudah dihadapi. Ning Cheng tiba-tiba menghela napas dan berkata, Jiang Jun, dulu aku pikir kamu aktor yang bagus, tapi ternyata aku salah. Kamu rugi banget kalau nggak ikut penghargaan aktor terbaik. Ning Cheng, aku sudah menoleransi semua yang kau katakan untuk membantu Yusan membalas dendam, tapi tolong katakan padaku, siapa sebenarnya yang menyakiti Yusan katakan padaku, katakan padaku. Mata Jiang Jun hampir berdarah ekspresinya yang memelas membangkitkan simpati semua orang. Aku tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Ucapan Ning Cheng langsung dipenuhi oleh niat membasmi yang tak terhitung jumlahnya, yang saat ini ingin mencabik-cabik Ning Cheng. Kau sedang mencari mati. Baik para kultivator jiwa baru lahir dari Pulau Dai maupun Sekte Pedang Bintang Merah, niat membasmi mereka melonjak ke arah Ning Cheng. Ning Cheng hanya memiliki tetua Bei dan wakil ketua Sekte Tantai Fei, dan mereka langsung berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam bertahan melawan mereka. Jika kau tidak memberitahuku hari ini, aku akan membuatmu mati dengan mengerikan. Tan Yun memancarkan niat membasmi, seolah-olah dia bisa berubah menjadi singa betina dan melahap Ning Cheng kapan saja. Ning Cheng melirik Tan Yun dengan jijik, jika bukan karena simpatiku pada Tan Yusan, aku akan membuatmu membayar setidaknya 100 juta batu roh agar merasa tenang. Setelah mengatakan itu, Ning Cheng mengabaikan Tan Yun dan berkata dengan keras, teman-teman, meskipun aku tidak bisa mengatakan siapa yang melakukannya, kalian semua bisa melihat siapa yang melakukannya. Begitu Ning Cheng selesai berbicara, dia melemparkan bola kristal ke udara, dan dalam sekejap mata, bola kristal itu berubah menjadi layar susunan kristal besar. Pada layar susunan kristal, gambaran Jiang Jun dan Tan Yusan yang sedang bertarung terlihat sangat jelas, bahkan ekspresi dan mata mereka pun dapat terlihat dengan jelas. Jiang Jun, dasar binatang buas. Aku, Tan Yusan, buta karena telah jatuh cinta pada orang sehina dirimu. Hari ini akhirnya aku mengerti bagaimana tuanku meninggal. Suara Tan Yusan membuat semua orang menyadari siapa yang bertanggung jawab atas semua ini. Tan Yun menjerit kesakitan, binatang buas. Yusan sudah mau memberikan jantungnya padamu, tapi kau masih ingin membasminya. Kau bahkan membasmi guru Yusan. Aku akan mencabut jiwamu dari tubuhmu. Dengan air mata berlinang di wajahnya, Tan Yun bergegas menghampiri Jiang Jun sambil berbicara.
Dua kultivator Nas Chen Sol dari Sekte Pedang Bintang Merah dengan cepat melangkah di depannya, tetapi para kultivator Nas Chen Sol dari Pulau Dai jelas tak mau kalah, dan mereka semua melepaskan harta magis mereka, membuat pertempuran besar tampak tak terelakkan. Ini bukan aku, ini tidak mungkin aku, bola kristal ini palsu. Wajah Jiang Jun tidak lagi menampakkan kesedihan, hanya kepanikan yang tak berujung. Namun, tak seorang pun memperhatikan Jiang Jun. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa bola kristal itu tidak mungkin palsu. Saat ini, semua orang fokus pada pertempuran besar yang akan datang. Pulau Dai dan Sekte Pedang Bintang Merah adalah sekte besar di antara 10 sekte besar. Pertempuran ini pasti akan mengguncang dunia. Beberapa kultivator dengan tingkat kultivasi yang lebih lemah segera mundur, karena takut tidak akan ada kesempatan untuk mundur sama sekali jika pertempuran pecah. Berhenti. Saat suara itu jatuh, aura kuat yang menguasai semua kultivator Nas Chen Sol di lapangan menyapu. Baik Sekte Pedang Bintang Merah maupun para kultivator jiwa baru lahir Pulau Dai berhenti mengaktifkan senjata sihir mereka karena aura yang luar biasa kuat ini. Ning Cheng, yang berada di tengah aura penghancur ini, merasakannya dengan sangat dalam. Ia merasa jika ia berani melawan aura ini, aura itu akan menghancurkannya hingga tak bersisa di saat berikutnya. Bahkan dengan tingkat kultivasi Tan Yun yang telah mencapai tahap pembentukan keilahian, jika ia tidak mendengarkan kata-kata ini, ia akan tertindas hingga tak bisa bergerak. Saat ini, ia tidak bisa memutuskan apakah ia mendengarkan atau tidak. Ning Cheng benar-benar terkejut. Kultivasinya sungguh luar biasa. Tingkat kultivasi ini jelas di atas tahap Nas Chen Sol. Menurut Liang Kexin, para kultivator di atas tahap Nas Chen Sol di Tianzhu belum melewati masa kesengsaraan. Setelah mereka melewatinya, kekuatan mereka sungguh mengerikan. Setelah merasakan kekuatan yang begitu dahsyat, Ning Cheng memperoleh kristal yang pecah dan dengan cepat maju ke tahap akhir alam inti mendalam. Keuntungan dari lonjakan kekuatan yang tiba-tiba ini langsung lenyap. Sebelumnya, setelah mendapatkan kekuatan yang sebanding dengan alam jiwa Yuan di alam inti mendalam, ia tidak lagi terlalu memperhatikan kultivator sakit-sakitan dari Sekte Pedang Bintang Merah. Bahkan jika kultivator sakit-sakitan itu bergerak, di tempat ini, ia harus mempertimbangkan Sekte Pedang Pelangi jatuh. Tapi sekarang ahli yang begitu mengerikan telah muncul. Jika dia ingin membasmi Ning Cheng, bahkan jika Penatua Bei berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya, dia tidak akan bisa. Itu Xiao Bisheng, Master Dao dari Sekte Dao Surgawi. Bisikan para kultivator di sekitarnya mencapai telinga Ning Cheng, dan baru saat itulah Ning Cheng menyadari bahwa kultivator yang datang adalah Master Dao dari Sekte Dao Surgawi. Setelah arena hening, sesosok berjubah biru panjang mendarat di antara kerumunan. Ning Cheng terkejut, sosok itu adalah seorang pemuda yang tampaknya seusia dengannya. Meskipun tampak mirip, saat ia berdiri di sana, aura langsung terbentuk di sekelilingnya. Seolah-olah saat ini, ia adalah penguasa dunia. Pria berjubah biru itu mendarat di udara, melihat sekeliling, lalu menangkupkan tangannya sebagai salam hormat, berkata, "Teman-teman, karena kalian telah datang ke alun-alun Dao Surgawiku, kalian semua adalah tamu. Apapun dendam yang kalian miliki, tidak dapat diselesaikan di sini, di alun-alun Dao Surgawi. Lagi pula, ini sedang berlangsung kompetisi Sekte Benua Surgawi. Aku harap kalian dapat memberikan sedikit penghormatan kepada semua sekte di seluruh Benua Surgawi, dan juga memberikan sedikit penghormatan kepada Sekte Dao Surgawiku. Aku, Xiao Bisheng, terima kasih sebelumnya. Tentu saja, jika Anda bersikeras bahwa Heavenly Dao Plaza dapat melakukan apapun yang diinginkannya, maka Heavenly Dao Sek akan menerimanya." Master Dao dari Sekte Dao Surgawi berbicara dengan sopan, tetapi sebenarnya, dia sangat kejam. Maksudnya, siapapun yang berani membuat masalah di alun-alun Dao Surgawi akan ditindak tanpa ragu. "Tuan Xiao, adikku dibasmi oleh binatang buas ini. Apakah aku tidak boleh membalas dendam sekarang?" Tan Yun melangkah maju dan berkata dengan kesedihan dan kemarahan yang mendalam. Xiao Bisheng menghela napas dan berkata, "Kematian adikmu sungguh memilukan. Namun, Heavenly Dao Plaza punya aturannya sendiri, begitu pula kompetisi sekte. Meskipun Qin Jun melakukan hal-hal yang keji, dia adalah seorang kultivator yang lolos babak penyisihan alam Yuan Hun dalam kompetisi sekte ini. Setidaknya selama kompetisi sekte, tidak seorang pun diizinkan untuk secara aktif mencarinya dengan alasan apapun, kecuali dia secara aktif mencarimu untuk menyelesaikan masalah ini. Aku mengerti. Pada akhirnya, Pulau Daiku hanya kekurangan ahli tingkat atas. Ketika kultivasiku mencapai alam transformasi, aku akan membasmi monster ini dengan cara apapun, kata Tan Yun dingin, lalu menenangkan diri dan tidak lagi mencari Qin Jun untuk diserang.
Xiao Bisheng tersenyum bangga, aturan-aturan ini tidak ditetapkan oleh Sekte Dao Surgawiku, melainkan oleh semua sekte di benua surgawi, termasuk Pulau Daimu. Tentu saja, jika suatu hari nanti tingkat kultivasimu mampu mengalahkan semua ahli di benua surgawi, kau juga bisa menetapkan aturanmu sendiri. Qin Jun telah lama kehilangan kesedihan dan kesengsaraannya, ia hanya melirik Ning Cheng dengan dingin. Niat membasmi yang terpancar di matanya terlihat jelas oleh semua orang di sekitarnya. Ning Cheng tersenyum tenang, sama sekali tidak khawatir. Meskipun ia tahu tingkat kultivasinya yang mengerikan melampaui tahap Nas Chen Sol, ia sungguh tidak menganggap serius Qin Jun, yang hanya memiliki Yuan Sol. Karena ia tidak takut pada Qin Jun sekarang, ia hanya akan tumbuh lebih kuat dari Qin Jun di masa depan. Keyakinan ini sepenuhnya datang dari lubuk hatinya. Semuanya, silakan bubar dan bersiap untuk kompetisi sekte mendatang. Setelah Xiao Bisheng selesai berbicara, sosoknya dengan cepat meredup dan menghilang. Para biksu di alun-alun tidak bereaksi terhadap kepergian Xiao Bisheng dan secara naluriah bubar. Ning Cheng membungkuk kepada Tetua Bei dan berkata, "Terima kasih telah datang membantu saya, Tetua Bei. Kalau tidak, orang sakit itu pasti tidak akan membiarkan saya pergi." Penatua Bei terkekeh, "Ning Cheng, kau cukup hebat. Aku suka apa yang telah kau lakukan. Saat ini, Sekte Pedang Bintang Merah mungkin sedang menelan lalat. Ngomong-ngomong, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini wakil ketua Sekte Tantai dari Sekte Pedang Pelangi Jatuh milikku." Penatua Bei juga memperkenalkan Ning Cheng kepada Tantai Fei. Meskipun Ning Cheng telah meninggalkan kesan yang baik dalam misi Sekte sebelumnya, ia belum memenuhi syarat untuk bertemu dengan wakil ketua Sekte. Ning Cheng sudah lama menduga bahwa lelaki tua di samping Tetua Bei adalah wakil ketua sekte. Setelah Tetua Bei memperkenalkannya, ia segera membungkuk lagi dan berkata, Ning Cheng memberi salam kepada wakil ketua sekte Tantai. Tantai Fei mengangguk dan tersenyum tipis, "Baiklah, pemimpin sekte akan kembali ke perkemahan malam ini. Kau harus pergi dan mengobrol dengan kedua peri itu dulu. Ada sesuatu yang penting yang ingin kami sampaikan saat kami kembali ke perkemahan malam ini." Ning Cheng melirik Yin Kongchan dan Su Yingdi yang berdiri di sampingnya, lalu berkata dengan nada tak berdaya, "Ya, murid itu pasti akan kembali malam ini." "Haha, tidak masalah kalau kau pulang agak malam. Ayo, kalau terjadi apa-apa, hancurkan jimat giok ini segera." Tetua Bei tertawa, melemparkan jimat giok ke Ning Cheng, lalu meraih wakil ketua sekte Tantai, dan menghilang tanpa jejak. "Kita bisa pergi minum kopi sekarang." Nada bicara Yin Kongchan tetap tenang dan datar, seolah-olah dia telah mengikuti Ning Cheng begitu lama hanya untuk minum secangkir kopi. Ning Cheng berkata dengan kesal, "Ada banyak sekali pesawat antara sini dan kedai kopi. Karena kau membantuku mendapatkan jimat, aku akan mengajakmu minum teh spiritual." Ini benar-benar merepotkan. Setelah mengatakan itu, Ning Cheng memandang Su Yingdi yang berdiri di seberang, dan berkata, "Kamu juga harus ikut. Kita selesaikan semuanya. Jangan terus-terusan mengikutiku seperti beban." Ning Cheng menyusuri jalanan lapangan Tiandao, hanyut dalam pikirannya, bahkan tak menyadari beberapa paviliun peristirahatan dan kedai teh arwah yang dilewatinya. Yin Kongchan dan Su Yingdi, yang mengikutinya dari belakang, tetap diam dan tak mengingatkan Ning Cheng bahwa ia sudah melewati paviliun peristirahatan dan kedai teh arwah. Dengan dua kultivator wanita yang sangat cantik mengikuti di belakang Ning Cheng, dan keduanya memiliki latar belakang yang mengesankan, mereka bertiga, bersama Ning Cheng yang baru saja membuat masalah, dengan cepat menjadi perbincangan hangat di kota. Banyak orang menunjuk dan berbisik di antara mereka sendiri. Yin Kongchan tampaknya tidak mendengar diskusi ini sama sekali, dan Su Yingdi juga tetap tenang, tanpa sedikit pun terkejut. Ning Cheng tenggelam dalam pikirannya, sepenuhnya disibukkan dengan masalah lain. Setelah beberapa saat, Ning Cheng akhirnya tersadar. Ia menyadari banyak tatapan dan segera menyadari bahwa ia sedang diawasi. Ia segera mencoba mencari tempat peristirahatan untuk menyelesaikan masalah mereka bertiga, tetapi saat itu, ia melihat sebuah nama yang agak familiar. Hotel Starbucks. Ning Cheng menatap kosong keempat karakter di depannya, pikirannya melayang kembali ke tempat yang jauh. "Apakah kamu sering datang ke tempat ini?" Su Yingdi menyela pikiran Ning Cheng. Ning Cheng berjalan ke gedung peristirahatan dan menggelengkan kepalanya, berkata, "Tidak, dulu sekali, ketika aku masih sekolah, aku melihat sebuah kedai kopi dengan nama yang mirip." Melihat Ning Cheng dan rekan-rekannya masuk, pelayan penginapan, tanpa diminta, membawa mereka ke sebuah ruangan pribadi yang tenang di lantai atas. Ketiga orang ini jelas bukan orang biasa. Pelayan itu cukup peka untuk mengetahui lebih jauh. "Ketika kamu bilang ingin minum kopi,
apakah yang kamu maksud adalah kedai kopi itu? Tanya Yin Kongchan. Ning Cheng menghela napas dan berkata, aku belum pernah ke kedai kopi, harganya terlalu mahal. Aku hanya membeli yang termurah dan membilasnya dengan air panas sesampainya di rumah. Dengan kekayaanmu, kopi jenis apa yang tidak mampu kau beli? Su Yingdi tiba-tiba berkata. Kampung halamanku menerima uang kertas, bukan batu roh, mengerti? Kalau tidak mengerti, jangan bicara omong kosong. Suasana hati Ning Cheng tiba-tiba berubah buruk. Apakah kampung halamanmu jauh? Tanya Yin Kongchan. Ning Cheng mengerutkan kening, melambaikan tangannya, dan berkata, kita di sini bukan untuk membicarakan hal-hal yang tidak penting ini. Semuanya, masuklah ke ruang pribadi, katakan apa yang perlu kalian katakan, lalu lanjutkan urusan kalian sendiri. Setelah berbicara, Ning Cheng memimpin jalan menuju ruang pribadi. Pelayan menyajikan teh roh untuk mereka bertiga, lalu dengan hati-hati pergi. Ning Cheng mengangkat tangannya dan merapal beberapa mantra perlindungan, lalu berkata, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Aku tidak ingin kau mengikutiku kemanapun aku pergi. Itu membuatku merasa tidak punya privasi sama sekali, kau tahu. Saat ini, aula pertemuan markas besar Sekte Pedang Pelangi Jatuh juga dipenuhi para kultivator. Selain beberapa kultivator Naschen Soul, terdapat juga beberapa kultivator Sea Opening Realm. Di bagian bawah, duduk 2 kultivator Naschen Soul dan 3 kultivator inti mendalam. Duduk di ujung meja adalah seorang pria parubaya berkulit putih tanpa janggut, tatapannya dalam dan tak terpahami, seolah tak ada rahasia yang disembunyikan darinya. Pria itu tak lain adalah Rui Baisan, pemimpin Sekte Pedang Pelangi Jatuh, yang baru saja tiba di perkemahan. Zhang Qian, tolong ceritakan kejadian saat itu secara rinci. Pemimpin sekte di ujung meja mengalihkan pandangannya ke seorang kultivator tingkat ke-7 dari tahap inti mendalam di bagian bawah. Melihat ini, kultivator Suan dan tingkat 7 segera berdiri dan berkata dengan hati-hati, ya, Master Sekte. Saya sedang berada di aula pertukaran kultivator saat itu, bersiap untuk menjual 10 tetes embun roh pembersih. Zhang Qian menjelaskannya dengan sangat rinci, bahkan dengan jelas menceritakan kembali apa yang dikatakan Ning Cheng saat dia melangkah ke atas panggung. Maksudmu? Ning Cheng hanya menggoyangkan tubuhnya beberapa kali di arena, lolos dari bayangan cakar Ding Liang yang bagaikan awan, lalu membasmi Ding Liang dengan satu tusukan tombak. Nada bicara Rui Baisan berubah agak tegas. Ya, murid tidak akan pernah berani berbohong. Hanya saja kultivasi kakak senior Ning jauh lebih tinggi daripada milikku, dan murid malu mengatakan bahwa aku tidak bisa memahami gerakan kakak senior Ning secara detail, jawab Zhang Qian dengan lebih hormat. Rui Baisan, pemimpin Sekte Pedang Pelangi Jatuh, mengangguk, lalu memandang yang lain dan berkata, jika Ning Cheng benar-benar memiliki kekuatan yang begitu hebat, akan menjadi kesalahan besar bagi kita untuk tidak membiarkannya berpartisipasi. Master Sekte, meskipun Sekte Pedang Pelangi Jatuh kita tidak tampil baik di babak penyisihan alam inti mendalam, 2 anggota kita masih berhasil masuk 100 besar. Menurut aturan kompetisi, Ning Cheng dapat menggantikan salah satu dari 2 anggota ini dalam kompetisi, ujar seorang tetua inti transformasi segera. Tapi ini berarti merenggut masa depan para murid yang telah bekerja keras untuk mendapatkan tempat di final, yang mana tidak adil bagi mereka. Lagi pula, Ning Cheng sendiri mungkin tidak terlalu bersedia berpartisipasi dalam kompetisi semacam ini. Jika dia bersedia, dia pasti sudah mendaftar sejak lama, kata Wakil Ketua Sekte Tantai Fei. Seorang wanita parubaya yang duduk di sebelah Tantai Fei mendengus dan berkata, Ning Cheng telah membawa begitu banyak masalah bagi Sekte Pedang Lohongku. Membiarkannya mewakili Sekte Pedang Lohong dalam kompetisi alam inti mendalam saja sudah merupakan bantuan yang luar biasa. Apalagi yang perlu ditentang. Penatua Bei, yang sedari tadi terdiam, langsung membalas dengan nada kesal setelah mendengar kata-kata wanita itu. Ngomong-ngomong, Ning Cheng ternyata membantu Sekte Pedang Luo Hongku. Bagaimana mungkin dia menimbulkan masalah lagi pula? Semua murid Sekte Pedang Luo Hongku berpartisipasi dalam kompetisi ini secara sukarela. Lagi pula, aku setuju dengan apa yang dikatakan kakak senior Tantai sebelumnya. Sekalipun Ning Cheng bersedia berpartisipasi, tetap saja tidak adil bagi 2 murid lainnya yang akhirnya berhasil mencapai final. Rui Baisan melambaikan tangannya, menghentikan kultivator perempuan itu untuk melanjutkan, lalu berkata, kata-kata Wakil Ketua Sekte Tantai dan Tetua Bei cukup masuk akal. Meskipun Sekte Pedang Lohongku masih belum bisa masuk 10 besar kali ini, sebagai Sekte Pedang, kita harus memiliki energi pedang. Kita tidak bisa memaksa murid-murid kita untuk melakukan hal-hal yang tidak mereka inginkan. Master Sekte, para tetua yang terhormat, murid Anda, Xian Kexue,
bersedia mundur dari babak final dan menyerahkan tempatnya kepada kakak senior Ning Cheng. Pada saat ini, seorang kultivator wanita Suan dan yang duduk di paling bawah melangkah maju dan membungkuk sambil berbicara. Kultivator laki-laki yang sedang bergulat dengan keputusannya di sampingnya melihat kultivator perempuan itu berjalan keluar dan dengan cepat melangkah maju, sambil berkata, murid Liang Xi juga bersedia menyerahkan tempatnya kepada saudara senior Ning Cheng. Rui Baisan mengangguk dan berkata, Xian Kexue berada di peringkat ke-81 secara keseluruhan, dan Liang Xi di peringkat ke-92. Karena Xian Kexue maju lebih dulu, mari kita berikan tempatnya kepada Ning Cheng. Jika Ning Cheng benar-benar bisa masuk 10 besar di alam inti mendalam, itu akan menjadi kebahagiaan besar bagi Sekte Pedang Pelangi Jatuh kita. Sekte akan memberikan kompensasi atas keputusan Xian Kexue untuk menyerahkan tempatnya. Kita akan bertanya lagi kepada Ning Cheng saat dia kembali. Jika dia tidak mau berpartisipasi, tidak perlu memaksanya. Terima kasih, Master Sekte, dan terima kasih, para tetua. Xian Kexue segera mengungkapkan rasa terima kasihnya lagi dan mundur. Ia juga enggan melepaskan posisi ini, tetapi Xian Kexue tahu bahwa dengan kekuatannya, ia pasti tidak akan bisa masuk 50 besar, apalagi 10 besar. Banyak kultivator yang lolos babak penyisihan bahkan belum mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Masalahku agak pribadi, bolehkah aku memberitahumu sendiri? Su Yingdi menatap Ning Cheng, tidak berusaha menyembunyikan apapun dari Yin Kongchan. Yin Kongchan langsung menambahkan, urusanku juga sangat pribadi. Jadi, aku perlu bicara denganmu berdua saja. Ning Cheng mencibir dan berkata, tidak ada rahasia di sini. Bahkan jika kau ingin tidur denganku sekarang, kau harus mengatakannya sekarang. Jika kau tidak mau mengatakannya, silakan pergi. Jangan kirim tetua manapun untuk mengganggu Sekte Pedang Pelangi Jatuh kita di masa depan. Melihat nada bicara Ning Cheng yang tegas dan tak ada ruang untuk negosiasi, Su Yingdi terpaksa berkata, kalau begitu, aku akan terus terang. Aku tidak berbohong kepadamu tentang keinginanku untuk menjadi pasangan Taoismu, aku sungguh-sungguh ingin. Jangan khawatir, bahkan jika aku berhasil memutuskan hubungan denganmu, aku tidak akan pernah terlibat lagi dengan pria lain. Ning Cheng tetap tidak tergerak oleh kata-kata Su Yingdi dan dengan tenang berkata, berikan alasannya. Kau bisa menyebutnya cinta pada pandangan pertama. Saat aku melihatmu berbincang dengan roh purba gua kuno di rumah es itu, kurasa kau meninggalkan kesan yang sangat mendalam padaku. Kaulah seseorang yang bisa membuatku jatuh cinta. Hanya jika kau meninggalkan kesan padaku, aku bisa jatuh cinta padamu. Sekte Dao pemutus emosiku tidak sembarangan menemukan seseorang untuk jatuh cinta. Tentu saja, aku punya alasan lain. Ning Cheng mencibir dan berkata, pada akhirnya, semuanya kembali pada apa yang ingin kau lakukan dan mengapa kau ingin melakukannya. Apa gunanya bagiku lagi pula? Apakah kasih sayangmu penting bagiku? Su Yingdi, kau memang cantik, tapi kalau kau pikir menjadi cantik berarti kau bisa membuatku melakukan hal membosankan seperti ini denganmu, maka aku tidak akan menurutimu. Ekspresi Su Yingdi tetap tidak berubah saat dia berkata, jika aku tidak bisa memutuskan perasaanku padamu, aku akan menghabiskan seluruh hidupku bersamamu. Ning Cheng menggelengkan kepalanya. Seberapa langka itu? Setelah mengatakan itu, Ning Cheng menatap Yin Kongchan dan berkata, giliranmu. Tunggu sebentar, kata Su Yingdi lagi, aku punya alasan lain. Karena aku curiga kau memiliki pohon Fata Ana 9 warna. Pohon Fata Ana 9 warna sangat penting bagiku, dan aku ingin meminta cabangnya. Wajah Ning Cheng menggelap. Ia tidak bertanya apapun kepada Su Yingdi, ia bertanya-tanya bagaimana Su Yingdi tahu ia memiliki pohon Fata Ana 9 warna. Mungkin inilah tujuan Su Yingdi yang sebenarnya, semua omongan tentang membuat kesan yang baik dan memenangkan hatinya hanyalah kebohongan belaka. Su Yingdi sepertinya tahu apa yang dipikirkan Ning Cheng dan berkata, Pulau Fata Ana telah muncul kembali, dan dari yang kudengar, pohon Fata Ana 9 warna juga telah digali di sana. Pohon Fata Ana 9 warna jauh lebih berharga daripada batu Fata Ana. Pohon itu jelas bukan sesuatu yang bisa digali dengan esensi sejati. Semakin kuat esensi sejatinya, semakin kokoh pohon Fata Ana itu. Secara teori, bahkan seorang kultivator jiwa baru lahir pun tidak akan mampu memisahkan pohon Fata Ana 9 warna dari Pulau Fata Ana. Aku tidak tahu apakah aku benar, tapi kurasa pohon Fata Ana 9 warna itu kemungkinan besar ada padamu. Ekspresi Ning Cheng berubah setelah mendengar ini. Pohon Fata Ana 9 warna, yang telah layu di dunianya yang kecil, kini benar-benar tak berharga. Ia mengira pohon itu tak berharga, tetapi nada bicara Su Yingdi menunjukkan bahwa pohon itu sangat berharga. Apakah ini berarti kau punya pohon Fata Ana 9 warna? Yin Kongchan berdiri kaget.
Ia akhirnya mengerti mengapa Su Yingdi bersikeras menjalin hubungan dengan Ning Cheng. Sekalipun ia tak bisa memutuskan hubungan, dan sekalipun ia dan Ning Cheng benar-benar menjadi mitra Tao, Ning Cheng memiliki pohon Fata Ana 9 warna, jadi kesepakatannya tak akan rugi. Sekte Taois pemutus emosi, sungguh rencana yang cerdik. Sebaliknya, Istana Piaoxue sama sekali tidak memiliki perhitungan seperti itu. Keinginannya untuk menikah dengan Ning Cheng sepenuhnya merupakan urusan pribadinya, dan ia tidak benar-benar jatuh cinta pada Ning Cheng. Jika tidak ada yang tahu tentang ini, aku mungkin tidak akan mengatakannya hari ini. Ning Cheng, kau seharusnya tahu bahwa Sekte Zanxing Daoku tahu tentang pohon Fata Ana 9 warna, dan aku yakin setidaknya ada 20 orang yang tahu. Kau muncul di alun-alun Dao Surgawi, dan dalam sebulan lebih sedikit, setelah kompetisi sekte berakhir, banyak orang akan mencoba membasmimu, kata Su Yingdi dengan tenang. Ning Cheng terdiam. Ia tidak mengakui maupun menyangkal memiliki pohon Fata Ana 9 warna. Namun, ia tahu bahwa mengakui atau tidaklah penting ia berada dalam masalah besar. Jika pohon Fata Ana 9 warna benar-benar seperti yang diklaim Su Yingdi, berkali-kali lipat lebih berharga daripada batu Fata Ana, maka upayanya sebelumnya untuk mengurangi masalah dengan menjual embun roh pembersih hanyalah lelucon belaka. Dia tahu Su Yingdi benar setidaknya tentang satu hal, pohon Fata Ana 9 warna tidak bisa digali dengan esensi sejati. Dia telah menggunakan tekadnya untuk memisahkan inya, tetapi pohon itu sudah mati. Terlebih lagi, Ning Cheng tahu dari ekspresi Yin Kongchan bahwa pohon Fata Ana 9 warna bukanlah pohon biasa. Sejak mereka bertemu, Yin Kongchan selalu mempertahankan ekspresi yang sama, tetapi sekarang dia juga kagum dengan pohon Fata Ana 9 warna, yang menunjukkan bahwa pohon Fata Ana 9 warna benar-benar luar biasa. Wajah Yin Kongchan kembali tenang seperti sedia kala. Ia menghela napas dan berkata, hanya ada satu pohon Fata Ana 9 warna di sebuah alam, dan pohon itu hanya ada di alam bintang tempat pulau-pulau Fata Ana muncul. Ning Cheng, jika pohon Fata Ana 9 warna benar-benar mengincarmu, kau akan berada dalam masalah besar. Tidak ada yang rela melepaskan pohon Fata Ana. Sebanyak apapun kekayaanmu, itu semua hanyalah ilusi di hadapan pohon Fata Ana. Mendengar ini, Ning Cheng tersenyum tipis. Aku pernah ke Pulau Fata Ana, dan aku pernah melihat pohon Fata Ana 9 warna. Pasti ada lebih dari satu. Bukan hanya lebih dari satu, tapi cukup banyak. Bagaimana mungkin mereka begitu berharga? Apa kalian berdua menipuku untuk datang ke sini? Mendengar kata-kata Ning Cheng, Su Yingdi tahu bahwa informasi dari Sekte Zanxing Dao benar. Karena Ning Cheng pernah ke Pulau Fata Ana, kemungkinan besar pohon Fata Ana 9 warna itu benar-benar ada. Ia menatap Ning Cheng dengan mata sejernih air dan berkata, kau salah. Hanya ada satu pohon Fata Ana 9 warna. Pohon-pohon lain yang kau lihat hanyalah ilusi, hanya satu yang nyata. Tahukah kau apa itu Fata Ana? Itu sesuatu yang halus dan tak berwujud, sesuatu yang tak bisa kau lihat dengan mata telanjang. Apa yang kau lihat, bahkan apa yang kau dapatkan, semuanya mungkin palsu, itulah Fata Ana. Ning Cheng mencibir, sekalipun aku memisahkan pohon Fata Ana 9 warna, aku mungkin tidak akan seberuntung yang kau bicarakan, kan bahwa aku hanya kebetulan memisahkan pohon Fata Ana yang asli. Karena pohon Fata Ana 9 warna apapun yang kau gali, setelah kau gali, pohon itu nyata. Pohon Fata Ana lainnya akan berubah menjadi pohon Fata Ana 8 warna dalam setahun. Dan saat Pulau Fata Ana muncul lagi, hanya akan ada batu Fata Ana 8 warna di pulau itu. Saat berikutnya, hanya akan ada batu Fata Ana 7 warna, dan seterusnya, hingga Pulau Fata Ana itu tak pernah muncul lagi di dunia ini. Mata Su Yingdi sebening kristal, sejernih dan setransparan lukisan pemandangan hitam putih, tak menyisakan ruang untuk keraguan akan kebenaran kata-katanya. Lagi pula, tidak peduli berapa banyak batu Fata Ana 9 warna yang kau peroleh di pulau kapal Fata Ana, pada akhirnya, hanya akan ada 9, tidak lebih dan tidak kurang. Su Yingdi menatap Ning Cheng sambil berbicara, seolah mencoba melihat sesuatu di wajah Ning Cheng. Ning Cheng terkejut dan segera mengeluarkan setumpuk kotak giok, lalu membukanya. Karena kedua wanita itu sudah tahu tentang pohon Fata Ana, dan semua orang juga tahu, apa gunanya menyembunyikan beberapa batu Fata Ana dibandingkan dengan bahaya pohon Fata Ana, beberapa batu Fata Ana ini tidak ada apa-apanya. Ning Cheng memiliki total 18 batu Fata Ana 9 warna. Ia memberikan satu kepada Liang Kexin, menyisakan 17 batu. Kini, ia membuka 17 kotak giok itu satu persatu. Ketika Ning Cheng menyadari bahwa hanya ada 8 batu Fata Ana 9 warna di dalam 17 kotak giok itu, dan sisanya kosong, ia tercengang. Ning Cheng menatap 9 kotak kosong di depannya dengan tak percaya.
Jika ia tidak tahu bahwa tak seorang pun pernah menyentuh cincinnya, ia pasti mengira cincin itu telah dicuri. Ning Cheng tercengang, begitu pula Yin Kongchan dan Su Yingdi. Siapakah orang ini? Bagaimana mungkin ia mendapatkan begitu banyak batu fata ana 9 warna? Kedua wanita itu sangat cerdas dan langsung mengerti bahwa Ning Cheng memang telah memisahkan pohon fata ana dan mendapatkan 18 batu fata ana 9 warna, meskipun 9 di antaranya kini telah lenyap. Jika itu benar, apakah itu berarti batu fata ana milik mereka yang mendapatkan batu fata ana 9 warna sebelumnya semuanya lenyap secara otomatis? Tanya Ning Cheng begitu ia memikirkannya. Su Yingdi berkata perlahan, batu fata ana 9 warna sangat langka. Beberapa orang memang pernah mendapatkannya, tetapi mereka biasanya tidak menyimpannya dan menggunakannya. Jika tidak digunakan, saya khawatir batu-batu itu akan lenyap bersama pohon fata ana 9 warna dari Pulau Fata Ana. Ning Cheng menyimpan batu fata ana itu, raut wajahnya berubah muram. Kedua wanita ini sudah tahu hanya masalah waktu sebelum orang lain tahu bahwa ia memiliki pohon fata ana 9 warna. Pada saat itu, bahkan Sekte Pedang Pelangi Jatuh pun tak akan mampu melindunginya. Lagi pula, begitu mereka tahu ia memiliki pohon fata ana 9 warna, akankah Sekte Pedang Pelangi Jatuh masih melindunginya? Untungnya, dia sudah mengatur pertemuan dengan kedua wanita itu hari ini. Kalau tidak, bahkan jika dia tidak mengambil batu fata ana 9 warna dari gua kuno itu, cepat atau lambat dia pasti akan terbongkar, dan mungkin tidak akan tahu bagaimana dia meninggal. Hilangnya pohon fata ana 9 warna di Pulau Kapal Fata Ana adalah sesuatu yang perlu diselidiki. Karena kau benar-benar memiliki pohon fata ana 9 warna, kau pasti tidak akan bisa kembali ke Sekte Pedang Pelangi Jatuh setelah kompetisi ini. Ini sekarang kompetisi sekte, dan belum ada yang memperhatikannya. Lagi pula, berita tentang pohon fata ana 9 warna belum sepenuhnya bocor, jadi kau masih punya kesempatan untuk melarikan diri. Tentu saja, syaratnya adalah kita berdua tidak mengungkapkan masalah ini. Su Yingdi selesai berbicara dan melirik Yin Kongchan dengan acuh. Yin Kongchan berkata dengan tenang, setidaknya aku tidak akan memutus perasaanku seperti yang dilakukan beberapa sekte. Jika aku jatuh cinta pada seseorang, aku tidak akan memutus perasaan itu. Aku akan hidup dan mati untuknya. Jadi, kau benar-benar mencintai Ning Cheng, itu sebabnya kau meminta istana Piaoxue melamarnya. Nada bicara Su Yingdi sama sekali tidak sarkastis, tetapi Yin Kongchan masih bisa merasakan sarkasme di dalamnya. Ning Cheng sudah tidak berminat lagi bertanya kepada Yin Kongchan mengapa ia ingin bersamanya. Ia sedang memikirkan bagaimana caranya meninggalkan lapangan Tiandao dan kemudian bagaimana caranya pergi jauh. Jika kamu ingin melarikan diri, aku bisa pergi bersamamu, Yin Kongchan tiba-tiba berkata, seolah-olah dia telah mendengar arti di balik kata-kata Ning Cheng. Ning Cheng tersadar dari linglungnya dan menatap Yin Kongchan dengan ekspresi bingung, lalu bertanya, apakah kamu benar-benar akan menikah denganku? Yin Kongchan menggelengkan kepalanya dan berkata, aku sebenarnya tidak ingin menikahimu. Tentu saja, jika kau ingin aku menikahimu, aku bisa. Tapi aku tidak mau berkultivasi denganmu. Ning Cheng mencibir, ayam pun bisa bertelur. Kalau kau tidak mau berkultivasi denganku, apa gunanya aku menikahimu hanya karena kau cantik? Apa kau pikir aku akan mempertahankanmu begitu saja? Yin Kongchan mengabaikan kata-kata Ning Cheng dan melanjutkan, aku ingin sekteku melamarmu. Awalnya, aku ingin kau memberiku sesuatu. Sekarang setelah bertemu denganmu, aku tahu itu mustahil, jadi aku memutuskan untuk bekerja sama denganmu. Apa maumu? Ning Cheng sedang kesal, nadanya agak agresif. Ia tidak punya kesabaran seperti Yin Kongchan dan Su Yingdi. Sayap awan langit. Setelah mengatakan ini, Yin Kongchan menatap mata Ning Cheng, ingin melihat apakah dia mengatakan yang sebenarnya atau berbohong. Ning Cheng berkata dengan nada meremehkan, salah satu dari kalian menginginkan pohon fata anakku, dan yang lainnya menginginkan sayap keberuntungan surgawiku. Jujur saja, aku punya keduanya, tapi sayangnya, aku tidak mau melepaskannya. Kalau kalian mau mengambilnya, datanglah langsung padaku, dan aku akan mengambilnya. Kau benar-benar memiliki sayap awan surgawi. Yin Kongchan menghela napas lega dan dengan tenang berkata kepada Ning Cheng, karena aku sudah mengatakannya, aku tidak akan mencoba mengambilnya darimu. Kamu seharusnya menghadiri lelang geng surgawi. Ning Cheng menyela Yin Kongchan, kau tak perlu memberitahuku, semua orang tahu aku menjual begitu banyak embun pembersih di lelang Tiangang. Hanya orang bodoh yang tidak tahu. Yin Kongchan tampak tidak menyadari nada tidak nyaman Ning Cheng dan melanjutkan, aku tidak berbicara tentang embun roh pembersih, melainkan sumsum 9 yin dari inti bumi. Jadi itu kamu. Ning Cheng langsung mengerti. Saat dia sedang memperebutkan Earth Core 9 Yin Marrow Jade Sleep,
seorang kultivator wanita muncul entah dari mana dan merebutnya. Meskipun Balai Lelang Geng Surgawi tidak mengungkapkan informasi klien, mengingat kekuatan Istana Snowdrift, akan terlalu mudah bagi mereka untuk mengungkap keberadaan seseorang seperti dia, seseorang yang bukan siapa-siapa tanpa dukungan apapun. Tidak akan sulit bagi Yin Kongchan untuk mengetahui tentangnya dari Balai Lelang Geng Surgawi. Sebelumnya, Yin Kongchan mungkin tidak tahu bahwa dia adalah Ning Cheng, tetapi setelah dia mengungkapkan embun roh pembersih, semuanya menjadi jelas. Setelah menyadari bahwa kedua wanita itu memiliki rencana masing-masing, Ning Cheng benar-benar tenang. Ia menginginkan 9 Yin Marrow Jade Slip milik Yin Kongchan, tetapi ia juga ingin mencari cara untuk meninggalkan Heavenly Dao Square dan pergi jauh. Jika semuanya gagal, ia akan kembali ke lesu. Apa maumu lupakan saja sayap awan surgawi mereka bukan lagi disebut sayap, melainkan sayap awan surgawi. Ning Cheng berhenti berbasa-basi dengan Yin Kongchan semuanya sudah cukup jelas. Sekarang, ia sedang mempertimbangkan jalan mana yang harus diambilnya. Mari kita bekerja sama dan bersama-sama mengambil sumsum 9 Yin dari inti bumi. Aku menginginkan sayap awan surgawimu karena sumsum 9 Yin itu sangat penting bagiku. Lagi pula, tidak ada cara lain untuk mendekati sumsum 9 Yin dari sana selain dengan sayap awan surgawi, kata Yin Kongchan langsung. Baiklah, berikan aku salinan slip giok itu, dan aku akan menunggumu di sana, kata Ning Cheng tanpa ragu. Yin Kongchan berkata dengan tenang, meskipun aku tidak suka memikirkan banyak hal, aku bukan orang bodoh. Bisakah kau berhenti berbicara dengan nada bodoh seperti itu? Baiklah, kau memang picik. Kalau begitu, ayo kita pilih tempat untuk bertemu. Ning Cheng tahu bahwa Yin Kongchan tidak mempercayainya dan takut dia akan mengusirnya setelah mengambil slip giok itu. Aku juga ingin pergi, kata Su Yingdi, yang sudah dikeluarkan sebelumnya. Yin Kongchan berkata dengan tenang, aku punya 9 Yin Marrow Jade Slip dari inti bumi, dan Ning Cheng punya sayap awan surgawi. Apa yang kau miliki mungkinkah kau punya sesuatu untuk melawan Ning Cheng, dan kau ingin menggunakannya untuk mengancamnya? Su Yingdi berkata dengan nada yang sama, aku sudah bilang aku akan punya perasaan pada Ning Cheng, dan aku tidak akan mengancam seseorang yang ingin aku punya perasaan. Ning Cheng mengangkat tangannya untuk menghentikan Su Yingdi berbicara. Berhenti. Aku sudah bilang, kita tidak punya hubungan romantis. Aku punya tunangan, kau tahu itu. Wanita lajang bukanlah istri, dan bahkan jika kau memiliki pasangan Tao, itu tidak akan memengaruhi perasaanku padanya. Su Yingdi berhenti sejenak, ini bukan saatnya membicarakan ini tentang kerjasama. Sumsum 9 Yin inti bumi sama pentingnya bagiku seperti aku mendambakan cabang-cabang pohon Fata Ana. Karena jika slip giokmu salah arah, aku bisa membantumu menemukan sumsum 9 Yin inti bumi. Yin Kongchan hanya menatap Ning Cheng dan berkata, alasan Su Yingdi ingin bersamamu adalah karena dia ingin jatuh cinta padamu. Jika dia bahkan tidak bisa bersamamu, maka jatuh cinta hanyalah omong kosong. Adapun yang lainnya, aku tidak percaya. Su Yingdi tidak membantah Yin Kongchan, dia hanya melambaikan tangannya, dan seekor rubah putih salju yang menggemaskan melompat ke bahunya. Ini rubah pencari roh, Xiao Sun. Jika kita tidak bisa menemukan sumsum 9 Yin inti bumi, selama lokasi umumnya tepat, Xiao Sun pasti bisa membantu. Setelah Su Yingdi selesai berbicara, dia tidak memperhatikan Yin Kongchan, melainkan menatap Ning Cheng. Yin Kongchan menunjukkan sedikit keterkejutan untuk kedua kalinya, dan setelah beberapa saat berkata, kamu benar-benar punya harta karun seperti itu, dan kamu bahkan memamerkannya agar orang lain melihatnya. Sepertinya kamu serius. Su Yingdi terus menatap Ning Cheng, tanpa menjawab pertanyaan Yin Kongchan. Melihat Ning Cheng hendak berbicara, Yin Kongchan tiba-tiba menyela, Ning Cheng, aku setuju untuk membiarkan Su Yingdi pergi bersamamu, tetapi Su Yingdi ingin jatuh cinta padamu, jadi kau harus berhati-hati. Orang-orang dari Sekte Zanxing Dao terus berbicara tentang jatuh cinta, tetapi sebenarnya mereka tidak berperasaan dan kejam. Ketika dia pergi, itulah saat kau paling jatuh cinta. Saat itu, kau akan merasa seperti sedang sekarat, tetapi dia tidak akan peduli sama sekali, dan bahkan mungkin membasmimu. Ning Cheng tersenyum tenang, kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Ning Cheng sama sekali mengabaikan nasihat Yin Kongchan. Su Yingdi memang jalang, dan Yin Kongchan pun tak jauh lebih baik. Keduanya tak pantas membawakan sepatu Luo Fei, apalagi pantas mendapatkan kasih sayangnya. Ia bukan orang yang suka menilai orang dari penampilannya. Baiklah, sekarang setelah kita mencapai kesepakatan, mari kita bicarakan situasi Anda saat ini. Su Yingdi mengangkat tangannya dan menyimpan kembali rubah pencari roh, sambil berkata, kalau aku tidak salah,
kau akan mewakili Sekte Pedang Lohong di final alam inti mendalam saat kau kembali kali ini. Lagi pula, kita berdua punya misi yang harus diselesaikan dalam kompetisi sekte, jadi kita tidak bisa pergi sebelum kompetisi sekte berakhir. Ning Cheng mengerutkan kening. Saya tidak berpartisipasi dalam babak penyisihan alam inti mendalam, jadi saya tidak akan mewakili sekte dalam kompetisi sama sekali. Yin Kongchan berinisiatif berkata, setiap sekte punya satu tempat pengganti untuk final. Sekte Pedang Luohong punya 2 kultivator Suandan yang berhasil mencapai final alam Suandan. Su Yingdi menebak dengan benar kali ini. Sekte Pedang Luohong pasti akan membiarkanmu menggantikan kultivator Suan dan lainnya dan mewakili sekte dalam kompetisi alam Suandan. Ketika Yin Kongchan mengatakan bahwa setiap sekte memiliki satu tempat pengganti di final, Ning Cheng tahu bahwa kedua wanita itu benar. Sepertinya ia mungkin benar-benar bisa mewakili sektenya dalam kompetisi tersebut. Itu juga bisa. Mari kita bicarakan bagaimana kita akan pergi setelah kompetisi ini, kata Ning Cheng segera setelah memahami maksudnya. Mewakili sekte dalam sebuah kompetisi bukanlah hal yang istimewa. Yin Kongchan mengeluarkan 3 jimat dan berkata, ini adalah 3 jimat pelarian identifikasi level 7. Setelah diaktifkan, jimat ini dapat sepenuhnya lolos dari jangkauan indera ilahi seorang kultivator jiwa baru lahir. Kita masing-masing harus mengambil satu. Selama kita meninggalkan jejak indera ilahi kita pada saat yang sama, kita akan muncul kembali di tempat yang sama setelah kita lolos. Murid Ning Cheng memberi salam kepada Master Sekte. Setelah memberi hormat, Ning Cheng mengamati sejenak pria parubaya berkulit putih dan tak berjanggut di hadapannya. Sambil berpikir, dilihat dari tingkat kultivasinya, Master Sekte Pedang Pelangi Jatuh, Rui Baisan, jauh lebih lemah daripada Master Dao dari Sekte Dao Surgawi. Ya, indera kedewaan dan esensi sejatinya memang kuat, kata Rui Baisan lembut. Ia tahu indera kedewaan Ning Cheng sangat kuat saat melihatnya. Penatua Bei, yang berdiri di samping, tiba-tiba tersenyum dan berkata, Ning Cheng, pemimpin sekte adalah orang yang lembut, jadi santai saja. Ning Cheng merasa geli. Dia sama sekali tidak gugup dari awal hingga akhir. Apa maksudnya santai? Rui Baisan terkekeh dan berkata, Ning Cheng sama sekali tidak gugup. Bagaimana pembicaraanmu dengan Yin Kongchan dari Istana Piaoxue dan Su Yingdi dari Sekte Zhan Xingdao? Ning Cheng menggaruk kepalanya dengan malu dan berkata, aku ingin mengambil semuanya sekaligus, tapi mereka berdua tidak mudah akur. Apa kau mau keduanya? Tetua Bei, yang cukup jujur, langsung bertanya dengan heran. Ning Cheng sudah menunggu kata-kata ini. Ia terkekeh dan berkata, meskipun kita belum mencapai kesepakatan, kita sudah sepakat untuk menghabiskan waktu bersama setelah kompetisi dan berkeliling. Jadi, aku mungkin harus menunggu sedikit lebih lama untuk kembali ke sekte setelah kompetisi. Penatua Bei dan Tantai Fei bertukar pandang dengan bingung. Ning Cheng ini terlalu kuat. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan seperti itu? Rui Baisan tersenyum lagi, Ning Cheng, beberapa hal memang sebaiknya ditangani sendiri, asal jangan sampai rugi. Aku memanggilmu ke sini hari ini karena ada hal lain yang ingin kutanyakan. Karena kau sedang mengasingkan diri, kau tidak ikut serta dalam pendaftaran kompetisi besar sekte. Kali ini, penampilan Sekte Pedang Lohongku sangat buruk, mungkin bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Aku ingin kau menggantikan Xian Kexue untuk sementara dan masuk ke babak final untuk murid-murid alam Suandan. Bagaimana menurutmu? Ning Cheng sudah menduga hal ini akan terjadi, dan ia berkata tanpa ragu sedikit pun, Master Sekte, Tetua, saya selalu menjadi murid Sekte Pedang Pelangi Jatuh. Wajar saja jika saya ingin berkontribusi pada sekte ini. Saya tidak akan pernah menolak. Bagus, Ning Cheng, aku tahu aku tidak salah menilaimu. Tetua Bei bertepuk tangan dan berkata, ini bukan hanya tentang kerja fisik. Mereka yang berhasil masuk 100 besar dalam kompetisi sekte ini akan menerima penghargaan yang tak tertandingi dan bahkan hadiah yang berlimpah, ujar Master Sekte Rui Baisan sambil tersenyum. Ning Cheng belum mempertimbangkan hal ini, tetapi sekarang setelah pemimpin sekte mengatakan ini, dia langsung teringat pada Xian Kexue, yang telah menyerahkan jabatannya kepadanya, dan buru-buru berkata, pemimpin sekte, bukankah kakak senior Xian akan sangat dirugikan dalam situasi ini? Tidak, sekte akan memberinya kompensasi. Lagi pula, kekuatannya tidak cukup untuk mendapatkan banyak poin, kata sesepuh lain dari Ning Cheng yang tidak dikenalnya. Ning Cheng merenung sejenak, lalu berkata, bagaimana kalau begini aku akan berbagi hadiahku dengan kakak senior Xian Kexue. Aku telah berkultivasi di wilayah spiritual kecil sekte ini dan telah menerima banyak manfaat darinya. Aku tidak bisa memanfaatkan kakak senior dengan sia-sia. Rui Baisan mengangguk. Menurutnya Ning Cheng memang orang baik.
Setidaknya dia bukan tipe orang yang rakus. Lagi pula, Ning Cheng punya rahasia yang belum ia ungkapkan. Keahlian Ning Cheng dalam formasi arai jelas tidak buruk. Titik. Pusat lapangan Tiandao adalah tempat kompetisi sekte ini akan diadakan. Hari ini, tempat ini kembali dipenuhi para kultivator. Berbeda dengan babak penyisihan, hanya tersisa satu arena, bukan 10 arena yang semula ada. Selain itu, baik kompetisi Foundation Establishment, Deep Core, Soul Spirit Realm, maupun kompetisi lintas level, semua final akan berlangsung di satu arena ini. Sedangkan bagi mereka yang berada di alam cair mendalam, mereka tidak berpartisipasi dalam kompetisi besar sekte. Kekuatan keseluruhan sekte diukur dari kekuatan para pengikutnya di alam pendirian fondasi, alam inti mendalam, dan alam jiwa Yuan. Tentu saja, kompetisi yang paling menguntungkan adalah tantangan lintas level. Namun, jika kekuatan Anda jauh melampaui orang lain di level yang sama, Anda dapat meraih skor tinggi di level manapun. Final alam pendirian fondasi telah usai. Hari ini menandai dimulainya final alam inti mendalam. Biasanya, pertandingan alam inti mendalam tidak akan menarik banyak penonton, hanya pertandingan yang melibatkan kultivator alam jiwa Yuan dan kompetisi lintas level yang menarik banyak penonton. Alasan banyaknya orang datang terutama untuk melihat Ning Cheng dari Sekte Pedang Pelangi Jatuh. Berdasarkan spekulasi semua sekte, Ning Cheng pasti akan mewakili Sekte Pedang Pelangi Jatuh di final untuk kultivator alam Suandan. Babak final kompetisi sekte ini menggunakan sistem tantangan, di mana setiap kultivator yang lolos babak penyisihan dapat naik panggung untuk menjadi juara dan menerima tantangan dari 99 orang lainnya. 1 poin diberikan untuk setiap kemenangan. 10 kemenangan berturut-turut akan menghasilkan 10 poin. Namun, 1 poin dikurangi untuk setiap kekalahan. Setiap kultivator memulai dengan 1 poin setelah melewati babak penyisihan. Kultivator yang mencapai skor negatif akan didiskualifikasi dari tantangan. Artinya, jika Anda memiliki 1 poin tetapi kalah dalam 2 pertandingan berturut-turut, Anda akan mendapatkan skor negatif dan tereliminasi. Selain itu, skor negatif Anda akan ditanggung oleh sekte Anda, ditambahkan langsung ke total skor sekte, sehingga skor total akan berkurang. Tentu saja, jika Anda memenangkan 10 pertandingan, bahkan jika Anda kalah 9 kali berturut-turut, selama skor Anda masih di atas 0, Anda tetap dapat berpartisipasi dalam kompetisi. Anda sendiri yang mengendalikan kompetisi. Misalnya, jika Anda memenangkan 10 pertandingan dan tidak ingin berpartisipasi dalam pertandingan berikutnya, Anda dapat mengundurkan diri dengan skor Anda. Karena peringkat akhir 10 sekte teratas didasarkan pada skor kumulatif, skor Anda tidak akan hilang hanya karena Anda mengundurkan diri di tengah jalan dan tidak mendapatkan peringkat pertama. Skor Anda akan tetap dimasukkan dalam total skor sekte. Saudara Ning, kalau saja aku tahu kau akan datang, aku pasti sudah menunggu beberapa hari untuk ikut denganmu, kata Liang Kexin gembira. Ia telah membuat banyak kemajuan beberapa hari terakhir ini. Ia baru saja menemukan Ning Cheng setelah mendengar kabar kedatangannya di lapangan Tiandao. Ning Cheng tersenyum dan berkata, adik Kexin, kita berdua adalah kultivator Xuan Ye saat itu. Selamat atas kemajuanmu ke alam Yuan Hun. Liang Kexin cemberut dan berkata, alam Yuan Hunku bahkan tidak cukup untuk membuat saudara Ning menamparku. Aku sendiri tahu itu. Saudara Ning, kau benar-benar harus meraih peringkat pertama di alam Suandan kali ini. Ning Cheng berbisik, kita tidak perlu juara pertama. Asalkan Sekte Pedang Luohong punya peluang masuk 10 besar sekte teratas Tianzu, itu sudah cukup. Kurasa sekitar 20 poin sudah cukup. 20 poin tidak cukup untuk menjadi nomor 1, kau harus menang 20 pertandingan berturut-turut. Liang Kexin menjulurkan lidahnya, tetapi dia tahu kekuatan Ning Cheng, jadi meskipun dia terkejut, dia tidak terlalu terkejut. Ning Cheng menggelengkan kepala dan berkata, lihat orang itu di atas panggung, dia sudah menang 6 pertandingan berturut-turut. Kalau terus begini, dia pasti akan menang 10 pertandingan lagi. Aku kenal orang ini. Dia Shen Bukun dari Sekte Yin Yang Dao. Dia peringkat ke-11 dalam evaluasi awal. Sepertinya dia sangat menginginkan senjata sihir terbang itu, kata Liang Kexin sambil bersenandung. Ning Cheng berkata, oh, lalu bertanya, apakah pemenang pertama final alam inti mendalam juga menerima senjata sihir terbang sebagai hadiah? Liang Kexin menatap Ning Cheng dan berkata, kamu bahkan tidak tahu tentang hadiahnya. Ning Cheng menggelengkan kepalanya, aku benar-benar tidak tahu. Aku menerima perintah dari ketua sekte untuk mengasingkan diri dan beristirahat selama 2 hari sebelum datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Liang Kexin berkata tanpa berkata-kata, kau sungguh riang.
Juara pertama kompetisi alam inti mendalam ini akan menerima pil kondensasi jiwa kelas atas sebagai hadiah, dan juga 10 juta batu roh. Sangat murah hati mulut Ning Cheng hampir berair ketika mendengar tentang pil kondensasi jiwa kelas atas. Ia telah melalui banyak kesulitan, menggunakan tipu daya, dan hanya berhasil mendapatkan satu pil kondensasi jiwa kelas atas. Jika ia tahu ada pil kondensasi jiwa kelas atas di sini, ia pasti akan melakukan segala daya untuk berpartisipasi dalam kompetisi. Liang Kexin berkata dengan nada meremehkan, apa maksudmu dengan murah hati ini baru hadiah pertama? Setelah skor juara pertama mencapai 30 poin atau lebih, akan ada tambahan artefak terbang kelas atas. Setelah skor juara pertama mencapai 50 poin atau lebih, akan ada tambahan pil kondensasi jiwa. Jika skornya mencapai 80 poin atau lebih, akan ada tambahan sebotol sumsum rebung esensi kehidupan. Sumsum rebung esensi kehidupan. Ning Cheng menatap Liang Kexin dengan mata terbelalak. Baginya, sumsum rebung esensi kehidupan jauh lebih berharga daripada embun roh pembersih. Seteguk kecil sumsum rebung pembangkit kehidupan dapat memulihkan seluruh esensi sejati, lebih baik daripada ramuan apapun, dan tidak beracun, dengan pemulihan yang cepat. Ia tidak menyangka akan mendapatkan hadiah sebesar ini dalam kompetisi ini. Dilihat dari besarnya hadiah tersebut, bukankah akan ada lebih banyak kompetisi di alam jiwa Yuan dan kompetisi yang melibatkan level lompatan? Ning Cheng tidak tahu aturan hadiahnya. Bahkan bagi mereka yang berada di alam Yuan Hun, hadiahnya paling banyak berupa peningkatan kualitas pil, tidak lebih. Sangat penting untuk memahami betapa sulitnya mencapai skor di atas 30 poin dalam kompetisi alam Suandan. Bahkan dengan kekuatan yang luar biasa, esensi sejati seseorang terbatas. Dan siapa di antara mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi ini yang tidak kuat? Saudari Kexin, aku tidak akan membuang waktu lagi denganmu. Aku akan mendapatkan hadiahku. Oh, dan jika aku tidak di sekte, ingatlah untuk mengawasi gua tempat tinggalku. Setelah mengatakan itu, Ning Cheng terbang ke panggung kompetisi. Tepat pada saat itu, seorang kultivator pada tingkat ke-8 tahap inti mendalam terlempar dari panggung, hampir melewati Ning Cheng. Ning Cheng telah naik. Ning Cheng dari Sekte Pedang Pelangi Jatuh telah naik. Ya, Ning Cheng lah yang mengeluarkan seember embun roh pembersih, memicu perseteruan antara Pulau Dai dan Sekte Pedang Bintang Merah, dan bahkan memancing keluar penguasa Dao. Ning Cheng melompat ke arena, langsung memicu banyak diskusi. Bahkan beberapa kultivator di atas alam Yuan Hun yang tidak terlalu tertarik dengan kompetisi alam Suan dan mulai memusatkan perhatian mereka padanya. Kamu Ning Cheng? Sen Bukun menatap Ning Cheng dari atas ke bawah dan bertanya dengan nada yang sangat tenang. Sen Bukun dikelilingi oleh aura yang sulit dipahami. Aura itu tampak seperti aura yang maskulin dan berwibawa, tetapi setelah diamati lebih dekat, aura itu juga tampak sangat feminin dan dingin, yang sangat tidak disukai Ning Cheng. Baiklah, mari kita mulai. Ning Cheng tidak menanyakan nama orang itu. Sen Bukun tersenyum tipis dan berkata, kamu salah. Aku sudah bermain 7 pertandingan berturut-turut dan perlu istirahat sejenak. Kuharap kamu bisa bertahan beberapa pertandingan lagi dan menungguku. Jangan sampai mengecewakanku dan membiarkan mereka mengusirmu. Setelah mengatakan itu, Sen Bukun turun dari arena. Kata-kata Sen Bukun lugas dan jujur, dan meskipun banyak penonton, tak seorang pun mengejeknya karena pengecut. Ning Cheng terkenal ganas. Wajar bagi Sen Bukun untuk memilih mengamati kehebatan bertarung Ning Cheng, mengingat ia telah membasmi Ding Liang. Terlebih lagi, nada bicara Sen Bukun terdengar menghina, jelas menunjukkan bahwa ia tidak menganggap serius Ning Cheng. Alasannya beristirahat hanyalah untuk berjaga-jaga, mungkin untuk mempersiapkan diri menghadapi 30 kemenangan beruntun. Ning Cheng tersenyum. Nama dan sikapmu yang mulia mengingatkanku pada seseorang kau sangat mirip dengannya. Orang itu juga pemimpin sebuah sekte dan menguasai teknik pedang yang sangat kuat. Sayangnya, tekniknya agak kurang lengkap kalau tidak, dia mungkin ahli nomor 1. Oh, siapa itu? Sen Bukun, yang sudah turun dari panggung, berbalik dengan rasa ingin tahu dan bertanya. Ning Cheng berkata dengan serius, aku tidak bisa memberitahumu siapa orangnya, tapi aku bisa memberitahumu rahasia 8 karakter ilmu pedang orang itu. Tentu saja, aku tidak yakin apakah kau sudah melakukannya atau belum. Tolong beritahu aku. Raut wajah Sen Bukun berubah serius. Apapun rahasia di balik 8 karakter ini, mendengarnya lebih baik daripada tidak mendengarnya. Belum lagi Sen Bukun, bahkan banyak sekali kultivator yang menonton kompetisi mendengarkan dengan saksama saat Ning Cheng mengucapkan 8 kata rahasia ini. Untuk menguasai keterampilan ilahi ini, seseorang harus mengebiri dirinya sendiri terlebih dahulu. Nada bicara Ning Cheng juga sangat serius.
Hahaha, banyak kultivator di bawah arena tertawa terbahak-bahak. Semua orang mengira Ning Cheng mengarang cerita ini untuk mengejek Shen Bukun. Bahkan beberapa murid perempuan yang lebih pendiam dari Istana Piaoxue dan Sekte Zanxing Dao pun tak kuasa menahan tawa. Ning Cheng sungguh licik. Ia berhasil menarik perhatian Shen Bukun hanya dengan satu kalimat, lalu dengan sengaja melontarkan sindiran seperti itu. Mendengar tawa kecil murid-murid perempuannya, seorang kultivator wanita parubaya dari Sekte Zanxing Dao tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata, "Saudari Qianghua, kau pandai menilai orang. Tapi Ning Cheng ini sepertinya agak tidak bisa diandalkan. Apakah pantas bagi Yingdi untuk memilihnya sebagai target untuk menghancurkan emosinya?" Kultivator wanita bernama Qianghua, mengenakan gaun putih, memiliki penampilan yang luar biasa cantik dan anggun. Berdiri di kejauhan, diselimuti awan giok surgawi, kecantikannya tak kalah dengan Su Yingdi. Bahkan, auranya bahkan melampaui Su Yingdi yang sudah memukau. Sosok ini tak lain adalah guru Su Yingdi, Qianghua, yang telah pergi ke Sekte Pedang Lohong untuk menjodohkan Su Yingdi. Si Qianghua berkata dengan tenang, Ning Cheng tulus dan terus terang, dengan kebaikan hati yang alami. Dia berbeda dari kebanyakan orang munafik di Tianzu. Kebaikannya datang dari hati, sementara kebaikan kebanyakan kultivator Tianzu hanya untuk pamer. Yingdi membuat pilihan yang tepat. Ning Cheng adalah orang yang paling cocok untuk dicintai. Aduh! Mendengar si Qianghua mendesah, kultivator wanita parubaya itu bertanya lagi, "Qianghua, karena Ning Cheng adalah orang yang tepat, mengapa mendesah?" Si Qianghua terdiam cukup lama sebelum berkata, "Kakak senior, meskipun Ning Cheng cocok untuk jatuh cinta, dia tidak cocok untuk memutuskannya. Kesembronoannya hanya di permukaan jauh di lubuk hatinya, dia adalah orang yang sangat menghargai emosi dan sangat emosional. Begitu dia jatuh cinta, dan kemudian Yingdi memutuskan perasaannya, dia akan menjadi orang yang sangat menyedihkan. Seluruh hidupnya bahkan mungkin hancur." Kultivator wanita parubaya itu mengangguk, tetapi tidak peduli dengan kata-kata si Qianghua. Apakah Ning Cheng cocok untuk memutus emosinya tidaklah penting, yang penting adalah Su Yingdi dapat memutus emosinya dari Ning Cheng. Hidup atau mati Ning Cheng bukanlah urusan sekte pemutus emosi. Su Yingdi adalah murid jenius nomor 1 sekte pemutus emosi, dan itulah yang terpenting. Saya harap Yingdi bisa cukup kejam untuk memutuskan hubungan dan tidak benar-benar terjebak di dalamnya, kata kultivator wanita parubaya itu tanpa sadar. Si Qianghua berkata perlahan, "Yingdi adalah muridku, dan aku mengenalnya dengan sangat baik. Dia pasti akan berhasil mengendalikan emosinya. Dia berbeda dari yang lain, tidak ada yang bisa menggoyahkan tekadnya untuk mengembangkan Dao." Dibandingkan dengan tawa penonton, Shen Bukun hanya tersenyum tipis setelah mendengar kata-kata Ning Cheng, berkata, "Aku telah belajar sesuatu." Setelah berkata demikian, ia berbalik dan pergi tanpa berkata apa-apa lagi kepada Ning Cheng. Orang ini orang yang sabar, tetapi Ning Cheng tidak memperdulikannya. Setelah Shen Bukun pergi, Ning Cheng berdiri di arena cukup lama, tetapi tidak ada yang muncul. Ia pun merasa sedikit tertekan. Sepertinya reputasinya yang menakutkan sudah tersohor. Naik ke sana. Kenapa tidak ada yang naik untuk bertanding? Karena tidak ada yang naik ke panggung untuk bersaing dengan Ning Cheng, para penonton pun tidak bersemangat. Beberapa kultivator di bawah panggung mulai berteriak-teriak meminta seseorang untuk naik ke atas panggung. "Biarkan aku menguji kemampuanku." Sebuah suara jernih terdengar, dan seorang kultivator wanita bergaun ungu mendarat di arena. "Kakak senior Ning, saya Luruman dari rumah Xingluo. Mohon pencerahannya." Kultivator wanita itu menangkupkan tangannya memberi hormat kepada Ning Cheng dan mengangkat tangannya untuk memanggil sepasang pedang merah. Ning Cheng mengangguk. "Prefektur Xingluo, aku tahu. Dia mengenal Kong Cheng dan Xin Hai dari Xingluo Mansion, dan dialah yang menyelamatkan mereka. Meskipun kalian berteman dengan kakak senior Kong dan kakak senior Xin, aku tidak akan tinggal diam. Ambillah ini." Sepasang pedang merah di tangan Luruman berubah menjadi tabir asap merah, yang sepenuhnya mengikat Ning Cheng dan sekitarnya dalam tabir asap merah. Sepasang pedang merah membentuk gunting merah raksasa di tengah tabir asap merah. Gunting itu terbuka, membawa aura membasmi yang mengerikan. Ning Cheng, yang berada di dalamnya, langsung merasakan sedikit gangguan pada energi sejatinya. Ning Cheng berpikir dalam hati, wanita ini benar-benar tak kenal ampun. Dalam keadaan seperti itu, akan sangat sulit bagi seorang kultivator Suan dan biasa untuk melarikan diri. Namun, tingkat kultivasinya bahkan lebih rendah dari Ding Liang, dan itu bukan tandingan Ning Cheng. Ning Cheng melepaskan tombak mendalam patahnya, yang, bersama dengan 2 titik cahaya tombak, menghantam bilah gunting merah raksasa itu. Setelah 2 suara berdentang,
Ning Cheng terdorong mundur dan mendarat di sisi lain arena, beberapa kaki jauhnya. Napasnya terengah-engah, dan sepertinya ia kesulitan melepaskan diri dari gunting merah raksasa itu. Kau hebat sekali, berhasil lolos dari buaya berparuh pedangku. Kalau begitu, biar kutunjukkan apa itu ilmu pedang sejati. Luruman awalnya mengira klaim Ning Cheng telah membasmi Ding Liang terlalu berlebihan, tetapi sekarang setelah Ning Cheng hampir tak mampu menahan satu gerakan pun, ia merasa jauh lebih tenang. Sepertinya rumor itu tidak dapat dipercaya hanya dengan mencobanya sendiri ia dapat mengetahui kebenarannya. Ning Cheng merasa geli kepercayaan diri wanita ini sungguh luar biasa. Jika dia tidak takut jika dia menjatuhkannya dalam satu gerakan, tidak ada yang berani bangkit lagi, Ning Cheng tidak akan punya kesabaran untuk terus terjerat dengannya. Sepasang pedang panjang merah milik Luruman berubah bentuk sekali lagi, membentuk mulut pedang besar yang hampir melingkari setengah arena, dan dengan bunyi jentik, pedang itu menebas ke arah Ning Cheng. Tepat saat rahang pedang raksasa itu hendak mengiris Ning Cheng menjadi dua, Ning Cheng tampak membakar esensi kehidupannya dan kemudian keluar dari rahang pedang itu. Para kultivator yang menyaksikan dari bawah arena diam-diam menyesalkan bahwa jika level kultivasi Luruman sedikit lebih tinggi, dan dia menahan Ning Cheng bahkan hanya sesaat, Ning Cheng pasti sudah mati dalam sekejap. Ning Cheng merasa sudah waktunya. Ia mengangkat tangannya, mengambil segenggam jimat, dan melemparkannya. Semuanya adalah jimat kecil tingkat 2 dan 3. Jimat bila angin, jimat bola api, jimat petir, jimat pengembun hujan, dan jimat peremajaan yang tak terhitung jumlahnya meledak, seketika menelan seluruh arena dalam suara gemuruh yang dahsyat, menghalangi pandangan semua sosok. Luruman tiba-tiba merasa geli. Pria ini benar-benar luar biasa, bahkan menggunakan jimat level 2 atau 3 untuk melawannya. Baginya, jimat-jimat ini bahkan tidak sebanding dengan gigitan nyamuk. Dan yang lebih parah, dia bahkan sampai mengeluarkan jimat pengembun hujan dan jimat peremajaan, apa dia sudah putus asa. Tepat ketika Luruman hendak membuka jimat itu dan mencengkeram leher Ning Cheng, ia merasakan nyeri tajam di pantatnya, diikuti oleh kekuatan yang dahsyat. Sesaat kemudian, ia terlempar seperti sedang menunggangi awan. Pada saat itu, ia tidak dapat memulihkan energi sejatinya. Buk, Luruman jatuh ke tanah di bawah arena, wajahnya memerah. Dia ditendang di pantat dan dikalahkan. Kekalahan ini membuatnya merasa frustrasi dan malu. Menurutnya, gaya bertarung Ning Cheng benar-benar tak tahu malu. Dia menggunakan banyak jimat untuk mengganggu kesadarannya dan kemudian diam-diam menendang pantatnya. Orang ini punya banyak sekali jimat, dan semuanya jimat tingkat rendah. Menurutku ini bukan ide yang buruk, tapi sayangnya terlalu banyak jimat yang terbuang. Mereka punya banyak batu roh. Kau tak tahu berapa banyak batu roh yang mereka dapatkan sekaligus di aula pertukaran. Berbagai bisikan dan komentar bermunculan, tetapi yang sedikit menghibur Luruman adalah tidak ada satu pun yang menyinggungnya. Hal ini membuat rona merah di wajah Luruman perlahan memudar. Tepat ketika Luruman hendak bergegas ke arena lagi, seseorang bergegas di depannya. Ia adalah seorang kultivator berambut merah tingkat ke-9 dari tahap inti mendalam. Xiong dari Sekte Senjata Matahari Merah datang untuk belajar darimu. Saat Xiong berbicara, satu set baju zirah perak muncul di tubuhnya. Kemudian, sebuah senjata ajaib berbentuk payung besar muncul di atas kepalanya, dan sebuah senjata ajaib perisai bundar muncul di depannya. Kau tak perlu mengeluarkan jimat-jimat tingkat rendah itu. Aku sudah dipenuhi harta sihir pertahanan. Sekalipun kau menggunakan jimat-jimat tingkat rendah itu untuk menghajarku seharian, kau tetap tak akan bisa menembusnya. Xiong terkekeh puas saat melihat Ning Cheng menatap kosong ke arah harta sihir pertahanan di sekitarnya. Mengesankan, seru Ning Cheng. Benar-benar terkesan. Melepaskan 3 atau 4 harta sihir pertahanan secara bersamaan membutuhkan indera ilahi yang kuat. Sekte Senjata Matahari Merah memang luar biasa sepertinya ia perlu belajar dari mereka di masa depan. Xiong berhenti berbicara, dan segel raksasa, sebesar gunung kecil, menghantam kepala Ning Cheng. Setelah semua orang melihat Ning Cheng melepaskan tombaknya, jimat-jimat yang tak terhitung jumlahnya pun meledak. Di tengah ledakan jimat-jimat tingkat rendah yang padat, suara ledakan esensi sejati ketika kedua senjata sihir itu bertabrakan menjadi tidak terdengar. Ledakan jimat-jimat itu baru saja mereda ketika Ning Cheng mengeluarkan segenggam lagi dan melemparkannya. Para penonton tercengang berapa banyak jimat tingkat rendah yang dimiliki Ning Cheng. Kemudian semua orang melihat Ning Cheng menyelinap di belakang Xiong di tengah jimat peledak yang tak terhitung jumlahnya dan melepaskan tembakan. Prosesnya sangat sederhana, tetapi Xiong bahkan tidak menyadarinya. Bang! Meskipun Xiong mengenakan baju zirah perak, ia hampir hancur oleh tombak Ning Cheng dan, seperti Luruman,
tersapu dari panggung. Bahkan harta sihir pertahanannya pun jatuh ke tanah di sampingnya. Setelah bangun, Si Yong hanya membersihkan debu dan menyimpan harta sihirnya, ekspresinya sangat tenang. Beberapa petani yang mengenalinya datang menghampiri dan menanyakan ada apa, namun ia hanya menggelengkan kepala dan berkata, saya lengah dan diserang. Hanya dia sendiri yang tahu bahwa Ning Cheng jelas tidak sesederhana kelihatannya. Dia yakin jimat Ning Cheng sama sekali tidak berpengaruh padanya, dan Ning Cheng menggunakan jimat hanya agar tidak terlihat terlalu kuat dan tidak ada yang mau maju. Ning Cheng menunjukkan belas kasihan, dia sangat menyadari hal ini. Dengan Si Yong yang juga dijatuhkan oleh Ning Cheng, para kultivator yang menonton pertandingan itu semua tahu bahwa Ning Cheng tampaknya benar-benar memiliki keterampilan. Karena Luruman dan Si Yong dijatuhkan dari panggung oleh Ning Cheng tanpa mengalami cedera apapun, lebih banyak orang naik ke panggung untuk menantang Ning Cheng. Ning Cheng selalu menggunakan beberapa jurus yang sama, teknik tombak es mendalam tipe S, ditambah jimat tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya. Siapapun yang melangkah ke panggung, Ning Cheng akan menggunakan teknik tombak es mendalam untuk menjerat mereka, lalu memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan segenggam jimat es mendalam, diikuti dengan serangan kejutan. Terakhir, ia akan menyapu lawannya keluar dari panggung. Taktik itu selalu ia gunakan, dan tak pernah gagal. Satu-satunya hal yang dapat diterima semua orang adalah bahwa energi sejati Ning Cheng terbatas meskipun ia telah menjatuhkan semua orang ini dari panggung, tidak ada satu pun dari mereka yang benar-benar terluka. Ini adalah kemenangan ke-13 Ning Cheng secara berturut-turut, tetapi ia sudah menyadari ada yang salah karena jeda antar pemain baru semakin panjang. Ia menargetkan 80 kemenangan beruntun, tetapi dengan kecepatan seperti ini, bahkan 20 kemenangan beruntun pun akan sulit. Jiang Jun dari Sekte Pedang Bintang Merah menghentikan seorang kultivator Xuan Dan yang memancarkan niat membasmi, untuk menyerbu ke arena. Adik muda Jin Lin, jangan naik ke sana. Orang ini berpura-pura lemah, kau bukan tandingannya. Dia dan aku punya kebencian yang mendalam, aku akan mencari kesempatan untuk membasminya. Kultivator Xuan Dan itu berkata dengan tatapan bingung, saudara senior Jiang, dalam kompetisi pendahuluan Xuan Dan ini, peringkat saya adalah ke-9. Saya sudah melihat-lihat, dan sejauh ini, tingkat kultivasi tertinggi yang saya capai di atas panggung hanya sekitar ke-30. Seorang tetua dari alam transformasi berkata dengan suara berat, Jiang Jun benar. Kau bukan tandingan Ning Cheng. Keahlian Ning Cheng sudah cukup untuk masuk 3 besar, atau bahkan posisi teratas. Dia mengabaikan perasaan sekte lain dan terus mengumpulkan poin di sana, suatu saat nanti pasti ada yang akan menghadapinya terlebih dahulu. Mendengar kata-kata Penatua Huading, kultivator dari Jinlin itu dengan paksa menekan niat membasminya. Ia yakin tidak takut pada Ning Cheng, tetapi ia harus menuruti kata-kata Penatua Huading. Tantai Fei, wakil ketua sekte dari Sekte Pedang Pelangi Jatuh, tertawa terbahak-bahak, bagus, pergantian ini memang luar biasa, tapi Ning Cheng harus mundur sekarang. Aku tidak tahu dia bisa mencapai kemenangan beruntun seperti itu, ada beberapa detail yang tidak kuceritakan padanya. Semua orang mengerti maksud Tantai Fei. Ning Cheng sudah memiliki 14 poin, dan meskipun tidak mendapatkan 1 poin pun, skor ini sudah cukup untuk membalikkan keadaan Sekte Pedang Luo Hong. Mengenai kemungkinan Ning Cheng tersingkir, itu hanyalah aturan tak tertulis yang diketahui semua orang. Ning Cheng menunggu beberapa saat lagi, tetapi tetap tidak ada yang muncul. Tepat ketika ia merasa frustrasi, seorang pemuda berbaju biru mendarat di arena. Leng Yu dari Sekte Dao Surgawi datang untuk belajar darimu. Kultivator berjubah biru itu melangkah ke atas panggung dan memberi hormat tinju sederhana kepada Ning Cheng, ekspresinya acuh tak acuh. Ning Cheng sekilas tahu bahwa Leng Yu jauh lebih kuat daripada kultivator Xuan Dan sebelumnya. Itu Leng Yu, yang menempati peringkat ketiga dalam penilaian awal. Dia master dari Sekte Dao Surgawi. Ini akan menarik. Bahkan ahli yang paling terampil pun tidak dapat menahan satu jimat pun. Jimat, coba kau pukul aku dengan jimat tingkat rendah. Hanya orang bodoh yang berpikir Ning Cheng mengandalkan jimat. Ning Cheng, yang memiliki indera spiritual yang kuat, telah mendengar diskusi ini. Sebaliknya, ia menangkupkan tangannya dan memberi hormat kepada Leng Yu, saudara Leng, kau tampak luar biasa kuat, aku mungkin bukan tandinganmu. Aku juga perlu istirahat sebentar. Setelah mengatakan itu, Ning Cheng mengabaikan tatapan heran Leng Yu dan melangkah keluar dari arena. Mengalahkan Leng Yu jelas bukan masalah-masalahnya adalah ia bahkan telah mengalahkan kultivator peringkat ketiga, siapa yang berani menantangnya di masa depan. Ning Cheng mengundurkan diri dari ring setelah meraih 13 kemenangan beruntun, yang membuat banyak orang kecewa. Logikanya,
Inilah saatnya untuk melihat siapa yang lebih kuat antara Ning Cheng dan Leng Yu, tetapi Ning Cheng mengundurkan diri secara sukarela. Begitu Ning Cheng turun, Tetua Bei memanggilnya. Ning Cheng, kamu melakukannya dengan baik kali ini. Yang terpenting, kamu tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Aku khawatir kamu tidak akan tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur, dan akan tetap di atas panggung selamanya. Rui Baisan sangat puas dengan penampilan Ning Cheng di atas panggung. Apa maksudmu dengan tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur? Tanya Ning Cheng, agak bingung. 10 sekte teratas, bersama beberapa kultivator lain yang memenuhi syarat untuk masuk 10 sekte teratas, akan secara sukarela mundur setelah sejumlah kemenangan berturut-turut untuk menyisakan beberapa poin bagi yang lain. Persaingan sesungguhnya untuk memperebutkan posisi teratas di alam inti mendalam dimulai ketika hanya tersisa sekitar selusin orang. Pemenangnya adalah orang yang berdiri di panggung terakhir dan tak tertandingi. Meskipun dalam kebanyakan kasus, pemenangnya adalah yang meraih skor tertinggi, hal ini tidak mutlak, jelas Penatua Bei. Pantas saja Liang Kexin tadi bilang akan ada hadiah juara pertama dan syarat skor tertentu. Ning Cheng masih bingung dan bertanya, kalau begitu, kenapa hadiahnya 50 atau 80 kemenangan bersih? Rui Baisan menggelengkan kepalanya dan berkata, benda berharga seperti sumsum rebung esensi kehidupan tidak bisa diberikan begitu saja sebagai hadiah. Itu hanya gertakan. Jangan dianggap serius. Bukan hanya tidak ada kultivator yang bisa memenangkan 80 pertandingan, tetapi kalaupun bisa, pada akhirnya kau akan diganggu karena berbagai alasan. Namun, memenangkan 50 pertandingan bukanlah hal yang luar biasa. Ning Cheng merasa terpukul oleh pendekatan munafik ini. Ia sudah bersemangat mempersiapkan diri untuk memenangkan sebotol sumsum rebung Seng Yuan, tetapi ia tidak menyangka akan disambut dengan hujan sedingin itu. Penatua Bei menepuk bahu Ning Cheng dan berkata sambil tersenyum, ini wajar. Setelah kemenangan beruntunmu di atas panggung, 9 sekte lainnya jarang mengirimkan ahli terbaik mereka. Ini adalah kesepakatan diam-diam. Kalau tidak, ini akan menjadi persaingan bebas antar ahli dari berbagai sekte sejak awal, dan tidak akan ada banyak kegembiraan di kemudian hari. Kompetisi sekte saat ini telah membentuk kesepakatan diam-diam ini, dan semua orang menyetujuinya. Jadi, untungnya pemimpin sekte mengatakan kau bisa datang tepat waktu. Sedangkan untuk perebutan juara pertama, hanya sekitar selusin orang terakhir yang akan bertarung sekuat tenaga. Leng Yu dari sekte Dao Surgawi datang ke panggung karena dia tidak puas denganmu. Untungnya, kau datang tepat waktu, menyelamatkan muka semua orang. Bahkan jika kau ingin melawan Leng Yu, tidak perlu terburu-buru. Kita tunggu saja sampai semua sekte besar mencapai poin tertentu sebelum bertanding, kata Tantai Fei sambil tersenyum. Ning Cheng mengamankan 14 poin untuk Sekte Pedang Pelangi Jatuh, menjadikannya salah satu kontributor terhebat. Bahkan semua tetua transformasi di sini memperlakukan Ning Cheng dengan baik dan lembut. Leng Yu di atas panggung telah memenangkan 2 pertandingan berturut-turut, dan jelas ia akan memenangkan pertandingan ketiga. Ning Cheng tiba-tiba merasa sedikit putus asa. Bahkan dalam kompetisi sebesar itu, mereka harus mengungkit-ungkit sesuatu yang tidak masuk akal tentang sumsum rebung esensi kehidupan, yang membuatnya senang tanpa alasan. Ning Cheng kembali ke pinggir lapangan dan, sambil menonton pertandingan di atas panggung, berkata dengan lesu, kompetisi suam-suam kuku ini sungguh membosankan. Air hangat nanti, dalam kompetisi 10 besar, kalian akan melihat seperti apa pertarungan hidup dan matinya. Para kultivator di atas panggung bertarung sampai mati ini hanya untuk lolos ke babak final, Liang Kexin, yang berdiri di samping Ning Cheng, menjelaskan. Setelah mendengarkan kata-kata para pemimpin sekte, Ning Cheng langsung berkata, sebenarnya, sangat sulit bagi siapapun untuk mendapatkan 50 poin. Aku bahkan berharap mendapatkan sumsum rebung esensi kehidupan. Sangat sulit bagi siapapun untuk mendapatkan 50 poin, tetapi 30 poin telah diraih lebih dari sekali, jelas Liang Kexin. Ning Cheng naik ke panggung begitu cepat sehingga ia tidak sempat menjelaskan. Melihat Leng Yu memang telah memenangkan 7 pertandingan berturut-turut, Ning Cheng meninggalkan arena tanpa ekspresi. Setelah Leng Yu turun tahta, seorang kultivator lain berjubah emas terbang ke atas panggung sambil berkata, Jin Lin dari Sekte Pedang Bintang Merah ingin belajar dari semua orang. Orang menyebalkan dari Sekte Pedang Bintang Merah Ning Cheng tanpa ragu mendarat di arena lagi. Liang Kexin bahkan tidak sempat berteriak. Meskipun banyak orang tahu tentang kesepahaman diam-diam antar sekte, lebih dari 90% kultivator di antara penonton tidak mempedulikannya, yang mereka pedulikan adalah keseruan kompetisi. Kini setelah Ning Cheng kembali naik panggung, antusiasme mereka langsung meluap.
Kenapa Ning Cheng naik lagi? Bahkan Tetua Bei dan yang lainnya yang baru saja berbicara dengan Ning Cheng pun bingung. Ning Cheng sedang berselisih dengan Sekte Pedang Bintang Merah, jadi tidak pantas baginya untuk naik saat ini. Anak ini benar-benar merasa dirinya yang terbaik di dunia. Beberapa kultivator Suan dan peringkat atas sudah merasa gelisah. Mereka bahkan belum bertanding, dan orang ini sudah berada di atas panggung. Apa mereka seharusnya memberi poin kepada yang lain? Bahkan beberapa tetua juri mengerutkan kening. Kompetisi besar Sekte Tianzu terutama untuk memilih 10 sekte teratas. Aturan-aturan ini telah terakumulasi selama bertahun-tahun dan diketahui oleh sebagian besar sekte. Aturan kompetisi ini menghibur sekaligus dinanti-nantikan. Semua orang bersemangat untuk melihat siapa yang akan meraih kemenangan terbanyak dan siapa yang akhirnya akan menjadi nomor satu. Namun, mereka bertemu seseorang yang tidak menaati aturan. Pertarungan masih jauh dari final, dan Ning Cheng sudah melanggar aturan. Masalahnya, meskipun tahu Ning Cheng telah melanggar aturan, tidak ada alasan untuk menghentikannya. Ning Cheng tidak menyadari bahwa ia telah menuai kemarahan publik, tetapi ia tahu ia telah melanggar aturan yang tak tertulis. Meski begitu, Ning Cheng sama sekali tidak takut. Setelah kompetisi, ia akan pergi jauh, jadi apa pedulinya dengan hasilnya apapun hasil kompetisinya, selama ia mendapatkan hadiah dan pergi, tak ada lagi yang penting baginya. Aku sudah lama ingin memberimu pelajaran. Karena kau sedang mencari kematian, aku akan mengabulkan keinginanmu. Bibir Jinlin melengkung membentuk senyum ganas, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, bayangan pedang biru melesat ke arah Ning Cheng. Saat bayangan pedang pertama kali ditembakkan, aura pedangnya masih biru. Dalam sekejap, gelombang pola pedang terbentuk di sekitar Ning Cheng. Ning Cheng segera menyadari bahwa Jinlin lebih kuat daripada kultivator manapun yang pernah ia lawan di panggung ini sebelumnya. Terlebih lagi, pola pedang dan gelombang lawan agak mirip dengan pola kapaknya. Niat membasmi esensi sejati dalam gelombang ini adalah yang paling sulit dibentuk, dan Ning Cheng, dengan pemahamannya yang mendalam tentang niat kapak, jelas memahami hal ini. Pada saat yang sama, tombak mendalam patah milik Ning Cheng bergetar, dan 36 sinar pedang es mendalam meledak. Klang-klang, niat membasmi yang pekat berbenturan dan menggema di arena. Pola-pola pedang pekat itu mendarat di jaring cahaya tombak yang dibentuk oleh 36 tombak Ning Cheng Xuanbing, dan tak dapat bergerak lebih jauh. Jinlin tak percaya jaring tombak Ning Cheng benar-benar mampu menangkal pola pedangnya. Saat esensi sejatinya melonjak liar, gelombang demi gelombang pola pedang membombardir jaring tombak Ning Cheng. Boom! Gelombang berpola pedang akhirnya meledak, mencabik-cabik 36 tombak es mendalam milik Ning Cheng. Serangan balik yang dahsyat dari esensi sejati memaksa Jinlin mundur beberapa langkah. Ning Cheng tidak bergerak sedikit pun, dalam hati mengagumi kekuatan Jinlin. Bagi seorang kultivator Suan dan biasa yang bisa mencapai level Jinlin, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa mereka hanya memiliki sedikit saingan di antara rekan-rekan mereka. Ekspresi Jinlin berubah drastis. Pola pedang yang ia lontarkan dengan panik bahkan tak mampu menggoyahkan Ning Cheng sedikit pun. Ning Cheng benar-benar mengerikan, jelas bahwa Jiang Jun dan Tetua Huading benar, kekuatan Ning Cheng jelas lebih besar daripada dirinya sendiri. Terima serangan pedangku yang lain. Saat Jinlin berbicara, pedang birunya menebas udara, melepaskan sinar pedang lebar selebar beberapa puluh kaki. Kekuatan sinar pedang ini seakan siap membelah seluruh arena menjadi dua, dan semua yang ada di bawahnya akan hancur menjadi debu. Aliran energi darah menyembur dari kepala Jinlin. Bahkan orang bodoh pun tahu bahwa serangan pedang Jinlin telah melepaskan potensi penuhnya, bahkan membakar esensi hidupnya untuk menyerang. Jelas bahwa ia tidak akan berhenti sampai ia membasmi Ning Cheng. Hancurkan. Bahkan ketika cahaya pedang raksasa itu masih di udara, Jinlin meraung lagi, auranya begitu kuat. Ia telah merasakan kekuatan Ning Cheng secara mendalam dan tahu bahwa tanpa menggunakan kartu asnya, ia sama sekali tidak bisa mengalahkan Ning Cheng. Krak, boom, cahaya pedang biru menghantam jaring cahaya tombak yang baru saja dipadatkan Ning Cheng, menghasilkan ledakan dahsyat. 36 sinar tombak Xuanbing terhempas, dan Ning Cheng bahkan terdorong mundur beberapa langkah oleh serangan pedang yang membakar esensi hidupnya ini. Namun, pada saat ini, cahaya pedang biru itu tidak meredup. Malahan, ia meregang dan melebar lagi. Amarah pedang yang menerjang ke bawah seakan ingin mencabik-cabik Ning Cheng sebelum berhenti. Ning Cheng sangat marah. Dia tidak menganggap serius Jinlin. Orang ini benar-benar berpikir bahwa membakar darah esensinya akan membasminya. Tombak mendalam patah bergetar, memancarkan serangkaian tangisan memilukan. Beberapa kultivator yang sangat terampil memahami bahwa suara memilukan ini bukan hanya karena aktivasi niat tombak,
tetapi juga terutama karena retakan pada ujung tombak. Jika ujung tombak tidak retak, kekuatan serangan ini akan lebih dari 2 kali lipat. Boom! Tombak Xuanbing menghantam cahaya pedang biru cemerlang yang turun, menciptakan serangkaian pusaran dahsyat dari esensi sejati. Jinlin merasakan sesak di dadanya, esensi sejatinya melonjak. Ia tak kuasa menahan diri dan memuntahkan seteguk darah. Ketika ia melihat Ning Cheng tak mundur sama sekali, dan tombak di tangannya kembali mengembun menjadi bilah cahaya pembasmi, hatinya mencelos. Saat ini, ia sepenuhnya menyadari bahwa ia bukan hanya sedikit lebih rendah dari Ning Cheng, tetapi berada di level yang sama sekali berbeda, seperti perbedaan antara kultivator inti mendalam dan kultivator jiwa primordial. Meskipun ia berada di peringkat ke-9, dalam benaknya, bahkan Leng Yu, yang berada di peringkat ketiga, belum tentu lebih kuat darinya. Namun, ia jauh tertinggal dari Ning Cheng. Membayangkan perbedaan antara alam inti mendalam dan alam roh primordial membuat Jinlin merinding. Bagaimana mungkinkah orang ini menyembunyikan tingkat kultivasinya? Apakah ia sudah menjadi kultivator alam jiwa primordial, namun memilih untuk bersembunyi di alam inti mendalam? Dalam sekejap mata, tombak itu telah mencapai dahi Jinlin, melewatinya semudah menembus selembar kertas tipis. Keputusasaan dan ketakutan membuncah dalam hati Jinlin, tetapi perasaan ini langsung tenggelam dalam kegelapan dan lenyap tanpa jejak. Buk, tubuh Jinlin jatuh ke tanah seperti kain pang camping. Keheningan menyelimuti. Meskipun tak seorang pun tahu aturannya, mereka semua mengerti bahwa kompetisi, terlepas dari levelnya, semakin ketat seiring berjalannya waktu. Kompetisi alam inti mendalam baru saja dimulai, dan sudah sangat seru. Seorang kultivator dari Sekte Pedang Bintang Merah, salah satu dari 10 sekte besar, yang menduduki peringkat ke-9 dalam evaluasi awal, tewas hanya dengan satu tusukan tombak. Keheningan singkat pun terjadi, diikuti sorak-sorai dan tepuk tangan meriah. Para penonton tak peduli siapapun mereka ingin menyaksikan kegembiraan dan sensasinya. Tang Guangxi, tetua jiwa baru lahir dari Sekte Pedang Bintang Merah, mengepalkan tinjunya, berharap ia bisa segera naik ke panggung dan membasmi Ning Cheng. Sekte Pedang Bintang Merah hanya memiliki 2 kultivator inti mendalam di babak penyisihan, jumlah paling sedikit di antara 10 sekte teratas. Dan sekarang, kedua kultivator inti mendalam itu telah dibasmi oleh Ning Cheng. Leng Yu dari Sekte Dao Surgawi, datanglah dan belajarlah padaku. Leng Yu, yang baru saja turun, benar-benar naik ke arena untuk kedua kalinya. Ini adalah sesuatu yang tidak akan pernah terjadi dalam kompetisi sebelumnya, tetapi kini telah terjadi. Bukan hanya Ning Cheng yang mengabaikan kesepakatan tak terucapkan dalam kompetisi, tetapi sekte lain juga mulai mengabaikan kesepakatan ini. Semua orang tahu bahwa kompetisi final untuk memperebutkan ahli ranah Xuan dan terkuat telah dimulai lebih cepat dari jadwal. Tindakan Ning Cheng telah membuat marah para ahli Xuan dan dari sekte lain, dan ketidakpuasan ini hanya dapat diselesaikan melalui kompetisi itu sendiri. Siapapun yang tangannya lebih besar, boleh berbicara. Aku baru saja naik, dan kau malah turun. Kuharap kau tidak turun lagi kali ini, agar aku tidak perlu naik lagi lain kali. Nada bicara Leng Yu sedingin es, dan niat membasminya begitu kentara. Ning Cheng tersenyum tipis, kau terlalu percaya diri. Aku turun karena takut tak ada yang berani menantangku lagi. Karena aku tak bisa mendapatkan 80 poin apapun yang terjadi, tak perlu terus naik turun, terlalu merepotkan. Sombong, Leng Yu mendengus, dan pada saat yang sama, tangannya sedikit gemetar. Ning Cheng tidak melihat harta karun ajaib ataupun jebakan tersembunyi, namun dia tetap merasakan hawa membasmi yang mengerikan menyelimuti dirinya. Pada saat ini, indera kedewaan Ning Cheng yang kuat terwujud, dan seutas benang tipis dan samar, seperti pisau panjang, melilit pinggang Ning Cheng. Dengan niat membasmi yang begitu kuat, bahkan jika kekuatan Ning Cheng setara dengan seorang kultivator Yuan Hun tingkat akhir, dia akan tetap terbelah dua begitu dia ditangkap oleh benang tipis ini. Ning Cheng merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Memang, tidak ada kultivator yang bisa diremehkan. Leng Yu hanyalah seorang kultivator Xuan dan, namun ia mampu melepaskan senjata ajaib yang bahkan tak terdeteksi oleh indera ilahi biasa. Pria ini praktis memiliki kekuatan yang sebanding dengan tahap awal alam Yuan Hun. Ia jelas seorang master yang mampu menantang lawan yang jauh melampaui levelnya. Jika Ning Cheng menganggap serius Leng Yu, beberapa Leng Yu pun tidak akan cukup bagi Ning Cheng untuk membasminya. Sebelum benang halus Leng Yu terbelah menjadi dua, tombak Xuan patah milik Ning Cheng telah melilitnya, dan pada saat yang sama, tombak Xuan patah milik Ning Cheng berputar di sekitarnya beberapa kali. Benang tipis itu, yang bahkan tak teraba oleh indera ilahi, langsung terbungkus dan tersapu oleh tombak mendalam patah milik Ning Cheng.
Bahkan ketika Leng Yu dengan paksa mencoba mengambil harta karun magisnya dengan indera ilahinya, rasanya seperti membuang lumpur ke laut, tak meninggalkan jejak. Aura pembasmi tiba-tiba menyelimuti Leng Yu, dan hatinya langsung membeku. Ning Cheng telah menggunakan artefak spiritual kelas menengah yang rusak untuk merebut artefak spiritual kelas atas miliknya dan menjebaknya. Saat ini, akan sangat mudah bagi Ning Cheng untuk membasminya. Ia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Bagaimana mungkin seorang kultivator Xuan dan sekuat ini? Bahkan di tangan seorang kultivator Yuan Hun, ia masih bisa berkomunikasi dengan benang kabut void mengalirnya sendiri. Sekarang setelah Ning Cheng mengambil benang kabut void mengalirnya, ia sama sekali tidak bisa berkomunikasi. Sungguh menggelikan ketika ia naik ke panggung tadi, ia sedang memikirkan cara untuk memberi Ning Cheng pelajaran, lalu dengan dingin berkata kepada Ning Cheng, demi kakak senior Li Lingfan, aku tidak akan membasmimu. Jangan terlalu serius. Namun kini ia merasa situasinya telah berbalik sepenuhnya, dan ia tak berani bergerak. Ia tahu Ning Cheng ingin membasminya sekarang, dan ia sama sekali tak berdaya. Ia hanya bisa pasrah pada takdir dan menunggu keputusan Ning Cheng. Demi Li Lingfan, aku akan mengampuni nyawamu. Kau boleh pergi. Ning Cheng dengan tenang mengucapkan apa yang ingin dikatakan Leng Yu sebelumnya. Ia mengampuni Leng Yu, tetapi ia tidak mengembalikan artefak sihir Leng Yu. Kabut mengalir void. Leng Yu berjalan meninggalkan panggung dengan wajah pucat, semua jejak kesombongannya sebelumnya telah hilang. Bagaimana ini mungkin Leng Yu kalah? Leng Yu berada di peringkat ketiga dalam penilaian awal alam inti mendalam, bagaimana mungkin dia kalah dan kalah dengan mudahnya? Tidak ada yang mustahil. Itu hanya berarti Ning Cheng jauh lebih kuat dari yang dibayangkan semua orang. Nah, bisakah kalian menebak siapa yang akan muncul selanjutnya? Deng Xiaoyue, murid peringkat kedua Sekte Zhan Xingdao, atau Ni Xingxian, murid peringkat pertama Akademi Qianchan. Seorang gadis muda cantik dari Sekte Zhan Xingdao ditarik kembali oleh seorang kultivator wanita lain. Saudari muda Xiao Yue, kau belum sebanding dengan Ning Cheng, jangan naik ke sana. Lagi pula, Ning Cheng telah menyelamatkan hidupku, dan dia bahkan mungkin akan menjadi kekasih kakak senior Yingdi di masa depan. Jangan naik ke atas panggung. Baik, kakak senior Bu. Gadis bernama Bu Mei itu menjawab tanpa bergerak. Ni Xingxian, murid kuil Qianchan, datang untuk belajar dari keahlian luar biasa saudara Ning. Seorang biksu dengan beberapa bekas luka dupa di kepalanya mendarat di arena. Ning Cheng menatap Ni Xingxian dengan curiga dan bertanya, apakah kamu seorang biksu, biksu Buddha? Ni Xingxian menyentuh kepalanya yang botak dengan ekspresi sederhana dan jujur. Ya, aku seorang biksu. Karena kau seorang biksu, kenapa kau mencoba bersaing? Tanya Ning Cheng. Sebelumnya, ia tentu tak akan menyia-nyiakan napasnya. Sekarang, Ning Cheng tahu bahwa bahkan jika ia mengalahkan Ni Xingxian, ia tak akan mendapatkan 80 poin. Entah Ni Xingxian melawan atau tidak, itu sama sekali tak penting. Benar, jawab Ni Xingxian jujur, dan sesaat kemudian ia sudah memanggil tongkat biksu abu-abu kusam. Tongkat itu, disertai bayangan yang tak terhitung jumlahnya, melesat menuju Ning Cheng. Ning Cheng tidak pernah menyangka bahwa Ni Xingxian, yang tampak begitu jujur dan sederhana, sebenarnya sangat tidak tahu malu dan licik. 300.